Bab 3321, Kaisar Langit Busur Giok. Istana Kaisar Surgawi di Solitary Destructive Heaven terletak di langit, tinggi di atas tanah tandus. Hampir tidak mungkin bagi seseorang yang belum pernah ke istana untuk menemukannya. Namun, Meng Hao Xuan adalah murid Gunung Pedang Surgawi, kekuatan tingkat surga di surga penghancur soliter. Bahkan jika dia belum pernah ke istana Kaisar Surgawi, dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Duan Lingtian dan Meng Hao Xuan berada di dekat istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter, Meng Hao Xuan menjadi semakin bersemangat. Dia berkata dengan antusias, "Ada banyak orang seperti saya yang akan datang ke istana Kaisar Surgawi bahkan jika kita tidak bisa memasukinya. Ini hampir seperti ziarah." Sebagian besar pedang celestial di Solitary Destructive Heaven memuja dan memuja Kaisar Surgawi mereka. Oleh karena itu, kediaman Kaisar Surgawi telah menjadi tempat khusus bagi mereka. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Ketika dia masih berada di istana kolam renang Surgawi tanpa batas, dia telah membaca tentang Feng Qingyang. Dia tahu bahwa Feng Qingyang bukan hanya Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, tetapi Feng Qingyang juga diidolakan oleh sebagian besar pedang surgawi di surga penghancur soliter. Faktanya, sebagian besar Kaisar Surgawi tidak diidolakan atau dipuja sejauh ini. Biasanya, hanya mereka yang telah menjadi dewa yang akan menerima pujian dan penghormatan tingkat ini. Jarang bagi Kaisar Surgawi untuk memiliki hampir setengah dari populasi di alam Devata mereka untuk sangat memuja mereka. Mungkin, hanya segelintir Kaisar Surgawi yang menerima pemujaan semacam ini. Duan Lingtian, sebelum kita tiba, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda mungkin tidak akan berhasil melewati gerbang. Mungkin, paling banyak, Anda bisa meminta seseorang untuk membantu Anda mengirim pesan, kata Meng Hao Xuan ketika mereka hampir berada di istana Kaisar Surgawi surga yang merusak soliter. Meskipun Anda memiliki koneksi dengan Tuan Kaisar Surgawi kita, koneksi itu dari waktu Anda di alam duniawi. Bagi Kaisar Surgawi, warisan yang mereka tinggalkan di alam biasa mungkin tidak berarti apa-apa bagi mereka. Terlebih lagi, waktu yang begitu lama telah berlalu, kemungkinan dia mungkin tidak terlalu mementingkan hal-hal dari dunia duniawi lagi. Meskipun Meng Hao Xuan telah mengetahui tentang hubungan Duan Lingtian dengan Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter selama perjalanan mereka di sini, dia tidak optimis tentang kesempatan Duan Lingtian untuk bertemu dengan Kaisar Surgawi. Namun demikian, Duan Lingtian tidak terpengaruh dan tetap ingin mencobanya. Jangan khawatir, aku tahu. Duan Lingtian tahu niat Meng Hao Xuan baik. Karena itu, dia menanggapi dengan sedikit senyum di wajahnya meskipun dia merasa bermasalah. Secara alami, dia berharap Feng Qingyang bersedia membantunya, tetapi dia juga siap untuk ditolak. Jika dia gagal mendapatkan bantuan Feng Qingyang, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan orang tua Huaner. Setelah beberapa waktu, suara Meng Hao Xuan terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu istana Kaisar Surgawi. Duan Lingtian sadar kembali. Dia melihat ke arah tatapan Meng Hao Xuan dan melihat sebuah pulau terapung di udara yang berbentuk seperti pedang terbalik. Selain itu, ada banyak pulau terapung di sekitar pulau berbentuk pedang seperti bintang di sekitar bulan. Dikatakan bahwa salah satu pulau kecil di sekitar pulau utama adalah tempat budidaya Kaisar Surgawi, kata Meng Hao Xuan sambil menatap istana Kaisar Surgawi dengan tatapan membara. Meskipun dia telah berada di sini lebih dari sekali, dia masih kagum. Aura ini terasa sangat akrab. Duan Lingtian, yang berdiri di samping Meng Hao Xuan, berpikir dalam hati ketika dia merasakan sedikit pedang ki dari pulau utama yang berbentuk seperti pedang terbalik. Setelah beberapa saat, dia menyadari mengapa itu tampak begitu akrab. Pedang ki ini mirip dengan pedang hati berdaulat yang ditinggalkan oleh senior Feng Qingyang di alam duniawi. Namun, pedang ki di sini secara alami jauh lebih tajam dan kuat. Duan Lingtian bahkan tidak menyadari bahwa matanya mulai bersinar dengan antisipasi pada saat ini. Ayo pergi ke pintu masuk, Meng Hao Xuan memanggil Duan Lingtian sebelum keduanya berjalan ke pintu masuk istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Ini sebenarnya pertama kalinya Meng Hao Xuan begitu dekat dengan istana Kaisar Surgawi. Di masa lalu, dia hanya akan berdiri di kejauhan dan melihat istana seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Astaga, astaga, begitu Duan Lingtian dan Meng Hao Xuan memasuki jangkauan istana Kaisar Surgawi, sesosok dengan cepat muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Segera setelah itu,
Beberapa sosok lagi bergabung dengan sosok pertama. Ini adalah Istana Kaisar Surgawi. Hanya personel yang berwenang yang diizinkan masuk. Orang yang menghalangi jalan mereka adalah penjaga surgawi. Tidak mengherankan bahwa auranya menindas. Bagaimanapun, para penjaga surgawi di sini semuanya adalah Kaisar Surgawi. Duan Lingtian agak terkejut dengan penemuan ini, benar. Bahkan para penjaga surgawi adalah Kaisar Surgawi. Selama perjalanan mereka, Meng Hao Xuan telah memberitahunya bahwa Istana Kaisar Surgawi berbeda dari sekte biasa yang memiliki banyak anggota dan murid. Kekuatan Kaisar Surgawi hanya terdiri dari berbagai Kaisar Surgawi yang diberi gelar dan murid-murid mereka, dan para penjaga surgawi. Sebagian besar penjaga surga dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi bagian dari wajah Kaisar Surgawi. Secara alami, seseorang hanya akan diterima jika seseorang berhasil lulus penilaian. Setelah diterima, seseorang harus menjadi penjaga surga setidaknya selama 1000 tahun. Banyak pembudidaya yang diburu akan secara sukarela menjadi penjaga surgawi sebagai sarana untuk mencari perlindungan. Namun, sebagai ganti perlindungan Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi bergelar lainnya, orang-orang ini harus menandatangani perjanjian yang mengikat mereka pada posisi mereka selama 10.000 tahun. Ini selalu menjadi cara dunia. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mengorbankan sesuatu juga. Senior, kami di sini untuk melihat Tuan Kaisar Surgawi, kata Meng Hao Xuan dengan sopan. Meskipun para penjaga surgawi bukanlah Kaisar Surgawi, mereka masih lebih kuat dari Kaisar Surgawi biasa. Bagaimana mungkin penjaga Kaisar Surgawi menjadi Kaisar Surgawi biasa? Kamu di sini untuk melihat Tuan Kaisar Surgawi. Para penjaga surga tampak terkejut dengan kata-kata Meng Hao Xuan. Mereka mengukur Meng Hao Xuan dan Duan Lingtian sebelum salah satu dari mereka akhirnya melangkah maju dan berkata, "Kalian berdua, ikuti aku." Setelah mendengar kata-kata ini, penjaga surgawi lainnya pergi dan kembali ke tugas mereka. Sementara itu, penjaga surgawi yang berbicara membawa Duan Lingtian dan Meng Hao Xuan pergi. Dia tidak berbicara saat dia memimpin keduanya ke pintu masuk Istana Kaisar Surgawi. Setelah mereka tiba di pintu masuk, penjaga surgawi berkata kepada 4 penjaga surgawi di pintu masuk sebelum dia pergi, mereka mengatakan mereka di sini untuk melihat Kaisar Surgawi. Aku akan menyerahkannya padamu. Setelah penjaga surgawi itu pergi, keempat penjaga surgawi yang menjaga pintu masuk menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan Meng Hao Xuan. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang melihat pintu masuk megah Istana Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Bahkan Sekte Pedang 1000 kesengsaraan besar di surga Kaisar Giok memucat dibandingkan. Kamu di sini untuk melihat Tuan Kaisar Surgawi, salah satu penjaga surga bertanya dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, karena orang-orang ini ada di sini untuk melihat Kaisar Surgawi, mereka pasti bukan pembudidaya biasa. Karena itu, dia tidak kasar kepada keduanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Penjaga surgawi bertanya, "Bolehkah saya tahu bagaimana Anda terhubung dengan Tuan Kaisar Surgawi atau bisnis apa yang Anda miliki dengan Tuan Kaisar Surgawi?" Setelah mendengar pertanyaan ini, Meng Hao Xuan berbalik untuk melihat Duan Lingtian. "Saya mewarisi warisan senior Feng Qing yang di dunia biasa," jawab Duan Lingtian jujur. Oh, para penjaga surga sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Kaisar Surgawi mereka tidak menerima murid langsung dan hanya memiliki 2 murid nominal. Mereka tidak tahu Kaisar Surgawi mereka telah meninggalkan warisannya di dunia biasa dan mereka juga tidak mendengar apapun tentang seseorang yang mewarisi warisan apapun. "Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan?" penjaga surga bertanya dengan hormat. Meskipun Duan Lingtian hanyalah seseorang yang mewarisi warisan Feng Qing yang di dunia biasa, dia tidak berani mempersulit Duan Lingtian. "Duan Lingtian," jawab Duan Lingtian, "bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Tuan Kaisar Surgawi?" Penjaga surga bertanya lagi. "Ceritanya panjang, bisakah kamu mengumumkan kedatanganku padanya? Jika dia mau melihat, saya akan berbicara dengannya sendiri. Jika dia tidak mau, tidak apa-apa juga." Terlepas dari kata-katanya, Duan Lingtian sebenarnya sangat cemas. Dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah Feng Qing yang akan melihatnya. Dengan status Feng Qing yang saat ini, akankah Feng Qing yang peduli dengan warisan di dunia biasa? "Baiklah, aku akan mengirim kabar." Penjaga surga mengangguk. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Duan Lingtian dan Meng Hao Yuan.
Duo itu menunggu dengan sabar untuk kembalinya penjaga surgawi. Setelah kira-kira 15 menit, penjaga surgawi kembali dengan seorang pria parubaya berpakaian hijau yang penampilan dan tubuhnya rata-rata dan biasa saja. Meskipun penampilannya rata-rata, berdasarkan sikap penjaga surgawi, jelas bahwa statusnya tidak biasa. Ini adalah Kaisar Langit Busur Giok dari Istana Kaisar Surga kita. Penjaga surgawi itu berkata dengan hormat, dia adalah salah satu kaisar surgawi bergelar yang dekat dengan kaisar surgawi Tuan. Pria parubaya itu tidak bertele-tele dan bertanya, kamu bilang kamu mewarisi warisan Lord Heavenly Emperor di dunia biasa. Pria parubaya itu menatap Duan Lingtian dengan saksama sambil menunggu jawaban Duan Lingtian. Pada saat yang sama, aura luar biasa keluar dari tubuhnya. Bab 3322, Dugu Wu muncul, ya. Duan Lingtian merasakan tekanan dari aura pria parubaya itu. Dia tidak tahu persis kekuatan pria parubaya itu, tapi dia yakin pria parubaya itu jauh lebih kuat daripada Dugu Wen yang telah dia bunuh di masa lalu. Bahkan, dia yakin pria parubaya itu bahkan lebih kuat dari gurunya, Sulang, Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau. Pria parubaya itu, setidaknya, setara dengan Kaisar Surgawi Surga yang mendalam dari Istana Kolam Renang Surgawi. Kekuatan Kaisar Langit Busur Giok kemungkinan sebanding dengan Kaisar Surgawi Surga yang mendalam dan lebih lemah dari Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi. Saya Meng Chuan, Kaisar Langit Busur Giok. Saya adalah bawahan dari Tuan Kaisar Surgawi. Pria parubaya itu berkata kepada Duan Lingtian, Tuan Kaisar Surgawi tidak ada di sini saat ini. Dia telah pergi untuk mengurus beberapa hal. Apa yang membawamu kemari? Apa ini mendesak? Dia tidak di sini. Duan Lingtian terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan tujuan kunjungannya. Saya di sini untuk meminta bantuan dari senior Feng Qingyang. Sebuah bantuan. Meng Chuan mengangkat alis. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan penuh arti saat dia berkata, saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Lord Heavenly Emperor, tetapi saya harus memverifikasi identitas Anda terlebih dahulu. Kamu bilang kamu mewarisi warisan Lord Heavenly Emperor di dunia biasa jadi kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk membuktikannya, kan? Ya, tentu saja. Dengan hanya berpikir, dia melemparkan Sovereign Heart Sword yang sudah lama tidak dia gunakan. Hanya dalam beberapa saat, niat pedang yang mematikan dan menakutkan dari pedang hati meresap ke udara. Pedang hati yang berdaulat, mata Meng Chuan berbinar. Meskipun Sovereign Heart Sword milik Duan Lingtian tidak bisa dibandingkan dengan Sovereign Heart Sword milik Feng Qingyang, tidak diragukan lagi mereka adalah satu dan sama. Dengan konfirmasi ini, dia mengangguk dan berkata, sepertinya kamu benar-benar mewarisi warisan Lord Heavenly Emperor di dunia biasa. Katakan padaku, apa tujuan kunjunganmu? Setelah memastikan Duan Lingtian tidak berbohong, sikap Meng Chuan berubah menjadi lebih baik. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang Feng Qingyang, dia tahu Feng Qingyang akan memperlakukan Duan Lingtian, penggantinya, secara berbeda bahkan jika Duan Lingtian hanya mewarisi warisan Feng Qingyang di alam duniawi. Apalagi, sampai sekarang, Feng Qingyang tidak memiliki murid langsung yang formal. Saya di sini karena Feng Qingyang tidak ada, dia hanya bisa mengungkapkan segalanya kepada Meng Chuan. Selain itu, Meng Chuan dekat dengan Feng Qingyang. Meng Chuan mengangguk setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata, menyelamatkan dua orang dari Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi terkait dengan Kaisar Surgawi dari Surga Tanpa Batas, Kaisar Surgawi dari Surga Tanpa Batas masih harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Kaisar Surgawi kita. Setelah hening sejenak, Meng Chuan berkata, saya sudah mengirim pesan ke Lord Heavenly Emperor. Mohon tunggu sebentar. Namun, setelah 1 jam berlalu, masih belum ada jawaban dari Feng Qingyang. Pada akhirnya, Meng Chuan harus mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya, Meng Luo. Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage, adalah salah satu bawahan terkuat Feng Qingyang. Dia adalah Kaisar Surgawi tingkat atas di semua alam Devata. Kekuatannya tidak kalah dengan para pemimpin kekuatan kelas surga di semua alam Devata. Meng Chuan telah mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya, Meng Luo, karena Meng Luo telah pergi bersama Feng Qingyang. Namun, Meng Luo tidak membalas pesan Meng Chuan juga. Tuan Kaisar Surgawi dan kakak laki-laki saya tidak membalas pesan saya. Sepertinya mereka sedang sibuk atau di tempat di mana mereka tidak dapat menerima pesan. Meng Chuan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Duan Lingtian,
bahkan kakak laki-lakiku yang bersama Lord Heavenly Emperor tidak membalas pesanku. Mereka pasti sibuk atau mereka tidak menerima pesan saya. Bagaimana dengan ini? Mengapa saya tidak mengikuti Anda kembali ke Istana Kolam Surgawi? Duan Lingtian kecewa ketika dia mendengar Feng Qing yang tidak ada. Dia semakin kecewa ketika tidak ada jawaban dari Feng Qing yang dan Meng Luo. Namun, matanya menyala ketika dia mendengar kata-kata Meng Chuan. Dia bertanya ragu-ragu, "Senior Meng Chuan, apakah Anda serius?" "Saya, Kaisar Langit Busur Giok, adalah orang yang menepati janji," kata Meng Chuan dengan senyum tipis, "karena Anda adalah penerus Kaisar Surgawi Dewa kami di dunia biasa, Anda dapat dianggap sebagai setengah dari muridnya. Karena kami tidak tahu kapan Tuan Kaisar Surgawi akan kembali, saya akan mengikuti Anda kembali ke Istana Kolam Renang Surgawi karena saya tahu masalah ini mendesak." "Terima kasih, Senior Meng Chuan," Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meng Hao Xuan juga senang bahwa Meng Chuan bersedia membantu Duan Lingtian. Bagaimanapun, salah satu orang yang ingin diselamatkan Duan Lingtian adalah kakak senior sulungnya. Duan Lingtian telah tiba di Solitary Destructive Heaven sendirian, tetapi dia pergi dengan orang lain. Selama perjalanan mereka, Duan Lingtian mengingat sesuatu dan bertanya, "Senior Meng Chuan, apakah mungkin bagi Anda untuk mendapatkan Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi untuk membebaskan mereka tanpa mengungkapkan identitas saya?" Awalnya, Duan Lingtian berencana untuk bertemu dengan Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi dengan Meng Chuan. Namun, setelah memikirkannya, dia pikir tidak perlu mengungkapkan identitasnya jika Meng Chuan bisa membuat Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi setuju untuk melepaskan orang tua Huaner demi Feng Qingyang. Lagi pula, jika identitasnya terungkap, tidak diragukan lagi hubungannya dengan Su Lang dan para seniornya akan menjadi renggang. Jika identitasnya tidak terungkap, dia masih bisa menjaga hubungan baik dengan Su Lang dan para senior bahkan jika dia harus pergi pada akhirnya. "Itu bukan masalah," kata Meng Chuan tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli dengan alasan Duan Lingtian ingin menyembunyikan keterlibatannya dalam masalah ini. Dia hanya peduli bahwa Duan Lingtian mungkin adalah penerus yang telah disebutkan Feng Qing yang kepada kakak laki-lakinya di masa lalu. Bahkan jika Duan Lingtian bukan penerus yang disebutkan Feng Qingyang, Duan Lingtian masih seseorang yang memahami dan menguasai pedang hati berdaulat Feng Qingyang. Bahkan dua murid nominal Feng Qing yang tidak memahami atau menguasai pedang hati berdaulat. Ketika mereka akan tiba di Istana Kolam Renang Surgawi, Duan Lingtian menukar mutiara jiwa dengan Meng Chuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. "Duan Lingtian." Segera setelah itu, sesosok muncul di dekat Duan Lingtian dan Meng Chuan. Itu adalah seorang pria tua. Begitu Duan Lingtian melihat lelaki tua itu, dia berseru kaget, "Du Guwu." Orang tua itu tidak lain adalah Du Guwu, Kaisar Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Dia adalah salah satu dari dua Kaisar Surgawi bergelar yang disewa untuk membunuh Duan Lingtian. Saudaranya, Du Guwen, Kaisar Langit 100 Varian, dibunuh oleh Duan Lingtian selama upaya pembunuhan mereka. Duan Lingtian tidak menyangka akan bertemu Du Guwu sama sekali. Jelas Du Guwu telah menungguku di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana dia tahu aku meninggalkan tanah Istana Kolam Renang Surgawi? Tidak butuh waktu lama sebelum jawabannya datang ke Duan Lingtian. Matanya berkilat dingin saat dia berpikir, Lei Jun. Selain Lei Jun, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang akan terus mengawasinya dan menunggunya meninggalkan Istana Kolam Renang Surgawi. Selain itu, Lei Jun adalah orang yang membuat Du Guwu terlibat dengan mempekerjakan dia dan saudaranya untuk membunuhnya. Senior Meng Chuan, Duan Lingtian tidak membuang waktu untuk mengirimkan transmisi suara kepada Meng Chuan. Orang tua ini adalah Kaisar Surgawi bergelar. Namanya Du Guwu, dan dia dikenal sebagai Kaisar Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Dia seorang pembunuh di surga tanpa batas, dan dia sebelumnya disewa untuk membunuhku. Mata Meng Chuan berkilat dingin setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sebuah pedang muncul di tangannya saat dia melangkah maju. Hanya dalam sedetik, auranya yang kuat meresap ke seluruh tempat. Pada saat yang sama, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Auranya, Duan Lingtian terkejut ketika dia merasakan aura Meng Chuan. Seolah-olah Meng Chuan telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dengan ini, dia juga menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Meng Chuan. Meskipun dia tidak salah ketika dia menganggap Meng Chuan lebih lemah dari Yu Fengyu,
Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi, dia salah dalam asumsinya bahwa kekuatan Meng Chuan setara dengan Kaisar Surgawi Surga yang mendalam. Faktanya, Meng Chuan lebih kuat dari Kaisar Surgawi Surga yang mendalam dan hanya sedikit lebih lemah dari Yu Fengyu. Kamu siapa? Mata Du Guwu menyipit ketika dia melihat Meng Chuan melangkah maju dengan pedang surgawi kelas kaisar di tangan untuk melindungi Duan Lingtian. Seseorang yang akan menghentikanmu dari membunuhnya, jawab Meng Chuan acuh tak acuh. Ekspresi Du Guwu berubah tak sedap dipandang saat dia berkata dengan dingin, perhatikan nasihatku dan hindari masalah ini. Duan Lingtian membunuh saudaraku, dan aku akan membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendam saudaraku. Kami akan melihat apakah Anda mampu melakukan itu. Begitu Meng Chuan selesai berbicara, energi biru melonjak dari tubuhnya dan menyelimutinya. Berdasarkan ini, jelas dia telah memahami hukum air. Ketika pedang energi didorong oleh hukum air, mereka berubah menjadi virus di bawah matahari. Hanya dalam beberapa saat, pedang energi seperti busur yang mempesona ditembakkan. Duan Lingtian akhirnya memahami gelar Meng Chuan, Kaisar Langit Busur Giok. Ketika dia pertama kali mendengar gelar Meng Chuan, dia pikir itu lebih cocok untuk sesaat. Namun, pada saat ini, dia pikir gelar ini sangat cocok untuk Meng Chuan. Bab 3323, Pedang Elemen Campuran, jadi kamu bersikeras ikut campur dalam masalah ini. Ekspresi Du Guwu berubah semakin tidak sedap dipandang ketika dia melihat Meng Chuan bersiap untuk bertarung. Dia yakin Duan Lingtian telah memberitahu Meng Chuan bahwa dia adalah Kaisar Surgawi bergelar, namun, Meng Chuan tidak terpengaruh. Berdasarkan ini, dia tahu lawannya harus menjadi Kaisar Surgawi bergelar juga. Hal ini membuat Du Guwu mempertimbangkan kembali rencananya sejenak. Kesampingkan Meng Chuan, Duan Lingtian sepertinya tidak lebih lemah dari Kaisar Surgawi yang bergelar. Kalau tidak, bagaimana Duan Lingtian bisa membunuh saudaranya, Du Guwen? Selain itu, Du Guwen, Kaisar Langit 100 varian, tidak lemah. Bahkan jika Duan Lingtian menggunakan trik atau cara lain untuk membunuh Du Guwen, tidak diragukan lagi Duan Lingtian tidak sederhana. Pada saat ini, Meng Chuan mengejek. Setelah itu, dia menyapu ke arah Du Guwu seperti gelombang ombak saat puluhan ribu pedang energi virus ditembakkan juga. Astaga, 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 astaga. Aura Meng Chuan begitu mendominasi sehingga ekspresi Du Guwu langsung berubah. Dia tahu kekuatan Meng Chuan setidaknya setara dengannya. Meng Chuan tidak hanya berhasil menggabungkan 3 kedalaman dari hukum air, tetapi Meng Chuan juga menggabungkan 2 kedalaman lainnya dari hukum air. Dengan 2 kedalaman fusi dan kedalaman individu, Meng Chuan setara dengannya. Senior, jika Anda tidak ikut campur dalam konflik saya dengan Duan Lingtian, saya berjanji akan berhutang budi kepada Anda, kata Du Guwu. Hatinya tenggelam ketika dia menemukan kekuatan Meng Chuan. Dia berasumsi Meng Chuan lebih lemah darinya sebelumnya. Pada saat ini, membunuh Duan Lingtian telah menjadi prioritas keduanya. Yang paling penting adalah pergi tanpa cedera. Lagi pula, bahkan jika dia tidak membunuh Duan Lingtian sekarang, dia tidak yakin Meng Chuan akan membiarkannya pergi. Astaga, begitu kata-kata Du Guwu jatuh, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul di belakang Du Guwu. Hanya dalam sedetik, dia melepaskan 2 naga Ning di kata kecilnya. Dia telah berbicara dengan air suci pembersihan dunia sebelumnya dan memintanya untuk meminta naga Ning menyerang segera setelah mereka dibebaskan. Naga Ning meraung dan bersama-sama menyerang Du Guwu segera setelah mereka muncul. Astaga, energi mengerikan yang menyebabkan kekosongan bergetar di belakangnya, melesat ke arah punggung Du Guwu. Serangan bersama oleh naga Ning ini tidak lebih lemah dari Kaisar Surgawi biasa. Du Guwu menyipitkan matanya dan langsung kembali ke pohon bambu yang menjulang tinggi hanya dalam sekejap untuk bertahan melawan masing-masing serangan depan dan belakang naga Ning dan Meng Chuan. Ledakan, suara keras terdengar di udara saat bambu hijau yang menjulang berakar di tanah, menumpuk debu. Bumi bergetar hebat pada saat bersamaan. Jadi ini bambu surgawi yang ulet. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia melihat bentuk asli Du Guwu. Bambu surgawi yang ulet, Meng Chuan berkata dengan nada datar, aku pernah mendengar bahwa pertahanan bambu surgawi yang tenacious hampir tidak bisa dihancurkan. Biarkan aku melihat apakah itu benar. Tubuh Meng Chuan berkedip saat dia menembak lagi dengan pedang di tangan. Pada saat yang sama, pedang energi virus yang dia wujudkan jatuh seperti hujan lebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini,
gelombang bergelombang di bawah kaki Meng Chuan dan serangan gabungan naga Ning mendarat di bambu yang menjulang tinggi. Itu bergoyang dan membungkuk rendah saat terjebak dalam dua serangan. Pada satu titik, itu ditekuk begitu jauh ke belakang sehingga sepertinya akan patah menjadi dua. Namun, energi hijau melonjak pada saat kritis dan tampaknya meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, pedang energi jatuh ke bambu. Kekuatannya begitu kuat dan menakutkan ketika pedang energi mendarat di bambu sehingga tampaknya mampu melenyapkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Setelah debu mereda, Duan Lingtian melihat bambu surgawi yang ulet tetap tidak terluka. Suara percaya diri Du Guwu terdengar dari dalam bambu. Senior, jika kita bertarung, itu hanya akan berakhir seri. Bahkan jika Anda dan Duan Lingtian bekerja sama, masih akan sulit bagi Anda untuk membunuh saya karena bentuk asli saya. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Du Guwu. Dia terkejut ketika dia melihat betapa kokohnya bambu surgawi yang ulet itu. Tidak heran dia berani menggunakan gelar Kaisar Surgawi yang tidak dapat dihancurkan. Itu memang judul yang pas. Mata Duan Lingtian bersinar dengan niat membunuh. Dia tahu ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membunuh Du Guwu. Dengan Meng Chuan, dia yakin mereka berdua akan mampu membunuh Du Guwu. Namun, itu hanya jika dia menggunakan kekuatan 5 elemen surgawi. Bagaimana dia bisa mengambil risiko mengekspos keberadaan 5 elemen surgawi di tubuhnya? Meskipun Meng Chuan adalah anggota pasukan Kaisar Surgawi di Solitaire Destructive Heaven dan dia tidak lain hanyalah baik kepada Duan Lingtian, Duan Lingtian tidak yakin apakah Meng Chuan akan mengingini 5 elemen surgawi. Oleh karena itu, untuk berhati-hati, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Kamu pikir aku bisa membunuhmu? Meng Chuan memandang bambu surgawi yang ulet dari jauh. Saat jubahnya berkibar di udara, dia berkata dengan senyum tipis, ambil ini. Energi biru tiba-tiba melonjak dan membentuk sosok humanoid yang tampaknya tembus pandang di sekitar Meng Chuan. Sementara itu, Meng Chuan memegang pedang dengan kedua tangan dan mengarahkan ujungnya ke langit. Pada saat berikutnya, pedang energi virus melesat keluar dari pedang surgawi kelas kaisar dan melesat ke langit. Sosok raksasa itu mengikutinya setelah pedang terbentuk di tangannya. Mirip dengan Meng Chuan, sinar pedang energi virus ditembakkan juga. Tuan Kaisar Surgawi, kami mengajari saya metode untuk menggabungkan dua teknik dari kedalaman yang menyatu. Itu disebut pedang elemental campuran. Mari kita lihat apakah bambu surgawi yang kuat akan tetap tidak bisa dihancurkan dengan pedang elemen campuranku. Meng Chuan berkata dengan acuh tak acuh sambil mengacungkan pedangnya. Astaga, setelah itu, pedang sosok raksasa itu meniru gerakan Meng Chuan. Pedang elemental campuran. Ekspresi Du Guwu berubah drastis saat mendengar kata-kata Meng Chuan. Dia berseru kaget, kakakmu dari kekuatan Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Pedang elemen campuran adalah teknik yang diciptakan oleh Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Itu memanfaatkan kekuatan kedalaman yang menyatu dan sangat efektif dalam menjatuhkan pertahanan yang kuat. Bahkan bisa menjatuhkan pertahanan lawan yang lebih kuat, apalagi Du Guwu yang kekuatannya setara dengan kekuatan Meng Chuan. Ini adalah situasi yang sempurna bagi pedang elemental campuran untuk menunjukkan kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, pedang energi virus mendarat di Tenacious Heavenly Bamboo meskipun bambu berusaha untuk menghindari serangan. Itu dibelah menjadi dua dari atas ke bawah. Begitu bambu surgawi yang ulet dibelah menjadi dua, tanah tempat bambu itu berakar tiba-tiba terbelah dan membentuk jurang yang lebar. Mencoba untuk pulih, Meng Chuan berkata dengan nada menghina ketika dia melihat bambu surgawi yang ulet mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, energi biru meledak di sekitar bambu surgawi yang ulet, membuatnya menjadi abu. Tidak, teriakan putus asa Du Guwu terdengar keras di udara. Sepertinya pertahanan Tenacious Heavenly Bamboo hanya rata-rata, kata Meng Chuan dengan santai sambil meletakkan pedangnya. Pada saat yang sama, sosok humanoid tembus pandang dan pedangnya juga menghilang. Sangat kuat, Duan Lingtian berpikir dia perlu meminjam kekuatan naga Ning dan 5 elemen surgawi untuk membunuh Du Guwu bahkan jika dia bekerja sama dengan Meng Chuan. Dia tidak menyangka Meng Chuan akan membunuh Du Guwu dengan begitu mudah hanya dengan serangan dari pedang elemen campuran. Kekuatan ofensif pedang elemen campuran lebih lemah dari kekuatan ofensif serangan Meng Chuan sebelumnya. Namun, pedang elemen campuran berspesialisasi dalam menghancurkan pertahanan. Pedang elemental campuran,
Mata Duan Lingtian menjadi cerah saat jantungnya berdegup kencang di dadanya. Senior Feng Qing yang menciptakan teknik ini. Bab 3324, saya tidak bisa menunggu selama itu. Bahkan mereka yang bergelar Kaisar Surgawi di lantai 3 penjara 1000 rantai yang Istana Kolam Renang Surgawi tidak bisa bunuh karena pertahanan mereka yang tinggi tidak akan bisa melakukan apapun yang dihadapi dengan pedang elemen campuran. Duan Lingtian merenung dalam hati. Kamu bisa memanggil Ning Dragons. Meng Chuan terkejut sebelumnya ketika dia melihat Duan Lingtian memanggil dua naga Ning. Awalnya, dia bingung ketika melihat Duan Lingtian berteleportasi di belakang Du Guwu. Lagi pula, dia tidak berpikir Duan Lingtian cukup kuat untuk menyakiti, apalagi membunuh Du Guwu. Saat itulah dia merasakan kekuatan serangan gabungan dari naga Ning yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar biasa. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Duan Lingtian. Sepertinya penerus Lord Heavenly Emperor tidak sederhana, pikir Meng Chuan dalam hati, seperti yang diharapkan dari seseorang yang mewarisi warisan Lord Heavenly Emperor di dunia biasa. Terlebih lagi, Ning Dragon-nya bahkan tahu bagaimana menggabungkan kekuatan mereka. Meng Chuan memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Bambu surgawi yang tenasius sangat kokoh. Tanpa pedang elemen campuran yang diajarkan oleh Tuan Kaisar Surgawi, kami tidak akan bisa menjatuhkannya bahkan jika kami berdua bergabung dengan naga Ning Anda. Bagaimana Anda memprovokasi Kaisar Surgawi yang berjudul ini? Kemampuannya di atas rata-rata di antara Kaisar Surgawi tingkat kedua. Di alam Devata, Kaisar Surgawi bergelar dibagi menjadi 3 tingkatan sesuai dengan kekuatan mereka. Meng Chuan adalah Kaisar Surgawi tingkat kedua sementara kakak laki-laki tertuanya, Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi, termasuk di antara Kaisar Surgawi tingkat pertama. Faktanya, pada awalnya kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah seorang pembunuh. Seseorang di Istana Kolam Renang Surgawi mempekerjakan dia dan saudaranya untuk membunuhku. Selama percobaan pembunuhan, saya berhasil membunuh saudaranya sehingga dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh untuk membalaskan dendam saudaranya. Seseorang pasti telah memberitahunya bahwa aku meninggalkan tanah Istana Kolam Renang Surgawi, dan dia pasti telah menunggu di sini sejak saat itu. Lei Jun, jika bukan karena fakta bahwa dia harus menyelamatkan orang tua Huaner, dia akan mencari Lei Jun untuk menyelesaikan skor segera. Yang terbaik adalah membunuh orang di balik masalah ini sesegera mungkin, kata Meng Chuan, mereka yang berurusan denganmu secara langsung tidak berbahaya. Mereka yang mengintai dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang Anda seperti ular berbisa, yang berbahaya. Duan Lingtian mengangguk, matanya berkilat dingin. Jangan khawatir, hari-harinya telah dihitung. Setelah itu, dia berkata, Senior Meng Chuan, kita akan berpisah di sini. Saya akan kembali ke tanah kultivasi saya saat Anda bertemu dengan Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi. Petik 2. Saat Duan Lingtian kembali ke tempat kultivasi Sulang, dia hanya bisa menghela nafas lega. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya tidak perlu menggunakan paksaan untuk membebaskan orang tua Huaner. Tuan Istana harus menyetujui untuk melepaskan orang tua Huaner, kan? Senior Meng Chuan sangat kuat. Yang paling penting, dia adalah Kaisar Surgawi bergelar dalam pasukan Kaisar Surgawi di alam penghancur soliter. Karena Senior Meng Chuan mewakili Senior Feng Qing yang untuk meminta pembebasan orang tua Huaner, seharusnya tidak ada masalah. Dengan status, kekuatan, dan reputasi Senior Feng Qing yang, saya tidak berpikir kepala istana akan menolak Senior Meng Chuan. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian berhasil tenang. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin memiliki konflik dengan Sulang dan seniornya. Bagaimanapun, mereka semua memperlakukannya dengan tulus dan membuatnya merasa di rumah. Ketika Duan Lingtian tiba di tempat kultivasinya, dia memutuskan untuk berkultivasi sambil menunggu kabar dari Meng Chuan. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa fokus sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunggu seiring berjalannya waktu. Setelah 2 jam, Duan Lingtian akhirnya mendengar kabar dari Meng Chuan. Saya telah bertemu dengan Master Istana dari Master Istana Kolam Renang Surgawi dan berbicara dengannya tentang masalah ini. Namun, dia menolak untuk menuruti kecuali Tuan Kaisar Surgawi secara pribadi menangani masalah ini. Berdasarkan perilakunya, sepertinya meskipun kakak laki-lakiku ada di sini, dia masih menolak kita.
Duan Lingtian bisa merasakan kemarahan dalam suara Meng Chuan ketika dia mendengarkan pesan itu. Bahkan ketika kepala istana dari Istana Kolam Renang Surgawi menolak Meng Chuan tidak menyebutkan nama Duan Lingtian. Lagi pula, Duan Lingtian hanya memperoleh warisan Feng Qingyang di dunia biasa. Tanpa pengakuan resmi dari Feng Qingyang, Duan Lingtian tidak memiliki hubungan resmi dengan Feng Qingyang sama sekali. Tidak ada gunanya bahkan jika Meng Chuan membesarkan Duan Lingtian. Duan Lingtian, sepertinya kita hanya bisa menunggu kembalinya Lord Heavenly Emperor. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya, kata Meng Chuan kepada Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Berdasarkan pemahamannya tentang Feng Qingyang, dia yakin Feng Qingyang akan membantu Duan Lingtian karena Duan Lingtian adalah orang yang mewarisi warisannya di alam duniawi. Dia tahu Feng Qingyang adalah seseorang yang percaya pada takdir. Menunggu senior Feng Qingyang. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Meng Chuan. Dia terkejut ketika Meng Chuan setuju untuk membantunya. Dia tidak yakin Feng Qingyang, yang sekarang adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, akan bersedia membantunya. Selain itu, tidak ada yang tahu keberadaan Feng Qingyang, dan Meng Chuan tidak dapat menghubunginya. Berapa lama sebelum Feng Qingyang kembali? 100 tahun, 1000 tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian bertanya, Senior Meng Chuan. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kami mendengar kabar dari Senior Feng Qingyang? Sulit untuk mengatakannya, jawab Meng Chuan, bisa jadi hari ini, besok, atau bahkan 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan kita harus menunggu 1000 tahun. Meng Chuan telah belajar dari kakak laki-lakinya, Meng Luo, bahwa Meng Luo dan Feng Qingyang telah pergi ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di seluruh alam Devata. Sulit untuk berkomunikasi dengan keduanya karena mereka berada di neraka Asura. Itu terlalu lama, aku tidak bisa menunggu selama itu, kata Duan Lingtian dengan senyum pahit di wajahnya. Segera setelah itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Matanya bersinar dengan tekad saat dia bertanya, Senior, jika saya berencana untuk menyelamatkan mereka dengan paksa, dapatkah Anda membantu saya menangkis beberapa kaisar surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi? Saya memiliki setidaknya 6 kaisar surgawi bergelar lainnya yang telah memahami hukum bumi untuk membantu saya menangkis kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi juga. Namun, jumlahnya tidak cukup karena Istana Kolam Renang Surgawi memiliki 9 kaisar surgawi yang berjudul. Setelah jeda singkat, Meng Chuan berkata, meskipun Yu Feng Yu sedikit lebih kuat dariku, aku akan bisa menundanya untuk sementara waktu. Namun, aku hanya bisa menghadapinya sendirian. 6 kaisar surgawi bergelar yang Anda sebutkan tidak mungkin dapat bertahan melawan 8 kaisar surgawi yang tersisa di Istana Kolam Surgawi. Saya dapat bertanya kepada kaisar surgawi yang berjudul di Istana Surgawi Surga Penghancur Soliter jika mereka bersedia membantu kami, tetapi tidak mungkin mereka akan setuju karena mereka akan mempertaruhkan hidup mereka. Saya berbeda dari mereka dalam hal itu. Jika saya hanya seorang kaisar surgawi bergelar dari Istana Surgawi di surga penghancur soliter seperti mereka, Yu Feng Yu tidak akan ragu untuk membunuh saya jika dia diberi kesempatan. Namun, karena Meng Luo, kaisar surgawi Savage, Duan Lingtian menyadari Meng Chuan dapat membantunya karena Meng Chuan tahu Yu Feng Yu tidak akan berani membunuhnya. Namun, yang paling bisa dilakukan Meng Chuan adalah menghentikan Yu Feng Yu. Masih ada 8 kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi yang harus dia tangani, dan 6 kaisar surgawi yang dipenjarakan tidak akan cukup untuk berurusan dengan mereka. Mirip dengan Meng Chuan, Duan Lingtian tidak berpikir kaisar surgawi yang bergelar di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter akan membantunya karena mereka akan mengambil risiko kematian. Bahkan jika Yu Feng Yu tidak bisa membunuh mereka, mereka berisiko menimbulkan murka kaisar surgawi dari surga tanpa batas. Kaisar surgawi dari surga tanpa batas adalah kakek dari pihak ibu Yu Feng Yu. Meng Chuan relatif aman karena kakak laki-lakinya sangat dihargai oleh Feng Qingyang. Jika Meng Chuan meninggal, kemungkinan besar Feng Qingyang akan mengabaikan hubungan diplomatik dengan surga tanpa batas untuk membalaskan dendam saudara bawahannya yang terpercaya. Agar berhasil, kita membutuhkan setidaknya 1 atau 2 kaisar surgawi bergelar untuk membantu kita. Kecuali jika tidak semua 8 kaisar surgawi bergelar hadir di Istana Kolam Renang Surgawi saat kita bergerak, kata Meng Chuan.
Meskipun dia memiliki beberapa teman dekat yang juga bergelar Kaisar Surgawi dan kemungkinan besar akan membantunya, dia tidak ingin mereka mengambil risiko mati karena dia. Bagaimanapun juga, mereka adalah teman-temannya. Terlebih lagi, jika teman-temannya meninggal, dia bahkan tidak yakin Feng Qing yang akan membalaskan dendam mereka. Selain itu, dia bahkan tidak yakin apakah Duan Lingtian adalah penerus yang dicari Feng Qing yang setelah dia kembali dari neraka Asura, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa teman-temannya karena masalah yang tidak pasti. Meng Chuan berpikir dalam hati, jika saya dapat memastikan bahwa dia adalah orang yang sedang dicari oleh Kaisar Surgawi, semua Kaisar Surgawi yang bergelar di Istana Surgawi mungkin akan secara sukarela membantu. Pada saat itu, kita tidak perlu takut bahkan jika Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas hadir. Satu atau dua Kaisar Surgawi lainnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Di mana dia harus mencari Kaisar Surgawi yang bergelar Su Gefeng, Su Geyun. Tidak, meskipun mereka kuat, mereka hanya bisa membunuh Kaisar Surgawi bergelar biasa jika mereka bergabung. Mereka tidak akan cocok dengan Kaisar Surgawi yang lebih kuat dari Istana Kolam Renang Surgawi. Duan Lingtian berpikir tentang para pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie dan Naganing. Demikian pula, serangan gabungan Naganing hanya cukup untuk menghadapi Kaisar Surgawi bergelar terlemah di Istana Kolam Surgawi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa guru bahkan tidak akan mengganggu Kaisar Surgawi bergelar lainnya dan mengejarku sebagai gantinya. Lagi pula, aku muridnya. Membebaskan para tahanan tidak berbeda dengan mengkhianati Istana Kolam Renang Surgawi. Bab 3325, Penatua Agung Klan Naga, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak memiliki cukup banyak orang di pihak saya, dan saya tidak tahu kapan senior Feng Qing yang akan menerima pesan senior Meng Chuan. Bahkan jika dia menerimanya, dia mungkin tidak membantuku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ibu Huaner disiksa sesekali, akibatnya, ayahnya juga menderita. Huaner masih menungguku di alam provinsi Sein, dan dia mengatakan kepadaku untuk tidak mengambil risiko jika aku tidak percaya diri. Jika tidak, dia akan mengambil nyawanya. Haruskah aku mengecewakannya? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia memeras otaknya untuk mencari solusi. Setelah 15 menit, matanya berkilauan seperti bintang di langit malam. Sepertinya aku hanya punya pilihan ini. Setelah itu, Duan Lingtian buru-buru mengirim pesan ke Meng Chuan. Senior, apakah mungkin bagimu untuk tinggal di dekat perkebunan Heavenly Pool Palace untuk jangka waktu tertentu? Saya harap Anda dapat membantu saya menghentikan Palace Master Yu dalam waktu setengah tahun. Aku tidak akan menanyakan ini padamu jika aku tidak percaya diri, jawab Duan Lingtian. Baik, saya tidak akan meninggalkan surga tanpa batas untuk saat ini, dan saya akan menunggu Anda di dekat perkebunan Istana Kolam Renang Surgawi selama setengah tahun, jawab Meng Chuan tanpa ragu-ragu. Ini karena dia pikir kemungkinan besar Feng Qing yang akan menerima Duan Lingtian sebagai murid langsungnya. Lagi pula, dari apa yang dia ketahui, Feng Qing yang tidak meninggalkan banyak warisan baik di alam duniawi maupun alam devata. Selain itu, ada kemungkinan Duan Lingtian adalah penerus yang dicari oleh Feng Qing yang. Jika Duan Lingtian memang orang yang dicari Feng Qing yang, akan bermanfaat jika Duan Lingtian berutang budi padanya. Selain itu, dia tidak akan menderita kerugian apapun dengan setuju untuk membantu Duan Lingtian. Lagi pula, dia tahu Yu Fengyu tidak akan berani membunuhnya bahkan jika dia bukan tandingan Yu Fengyu. Di surga 10.000 binatang. 10.000 binatang surga sebagian besar dihuni oleh binatang surgawi. Klan naga dan klan naga darah keduanya adalah kekuatan tingkat surga di surga 10.000 binatang. Blood Moon Ridge juga merupakan salah satu kekuatan tingkat surga di surga 10.000 binatang. Itu terletak di daerah terpencil di 10.000 binatang surga di mana diselimuti kabut darah sepanjang tahun. Pada malam hari, langit di sini diterangi oleh bulan berwarna merah darah. Dari sini, orang bisa dengan mudah menebak bagaimana nama itu muncul. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik berpakaian emas dengan kilatan nakal di matanya menatap seorang pria tua berpakaian abu-abu dan bertanya dengan penuh semangat, "Penatua Jiu, apakah Anda yakin informasi ini benar?" "Emas kecil, mengapa kamu meragukan kata-kataku?" "Gadis kecil, aku bertanggung jawab atas jaringan intelijen Blood Moon Ridge, bagaimana mungkin informasi saya salah?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata tanpa daya, "Informasi itu 100% benar."
Semua orang di wilayah Nando Kaisar Langit-Langit telah mendengar tentang Duan Lingtian. Dia selalu berpakaian ungu dan sangat tampan. Saya bahkan mendapatkan potret dirinya. Lihatlah, apakah dia orang yang kamu cari? Pria tua berpakaian abu-abu itu mengangkat tangannya dan menyerahkan sebuah gulungan kepada wanita muda berpakaian emas itu. Pria muda dalam potret itu tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun potret itu digambar dengan kasar, wanita muda berpakaian emas itu segera mengenali orang di potret itu. Itu benar, itu kakak Lingtian, ini saudara Lingtian. Saya akhirnya menemukan saudara Lingtian. Little Black dan Little White benar-benar tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, akulah yang menemukan Brother Lingtian. Wanita muda berbaju emas itu tertawa bahagia. Sementara itu, lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat reaksi wanita muda itu. Dia tidak mengerti mengapa Grand Elder mereka begitu menyukai gadis gila ini sehingga dia bahkan mengadopsinya sebagai putri angkatnya. Apakah itu benar-benar hanya karena mereka berdua tikus surgawi bermata giok? Di sisi lain, setelah wanita muda itu sadar kembali, dia buru-buru mengirim pesan ke teman-temannya di klan naga. Hitam kecil, sedikit putih. Saya punya berita tentang saudara Lingtian. Ketika seorang pria muda berpakaian hitam dan seorang wanita muda berpakaian putih di klan naga menerima pesan wanita muda berpakaian emas, mereka langsung meninggalkan tanah budidaya masing-masing untuk bertemu satu sama lain. Little Gold berkata dia punya berita tentang Brother Lingtian dan menyuruhku menemuinya di Blood Moon Ridge. Saya menerima pesan yang sama juga, jawab pemuda berpakaian hitam yang dingin dan menyendiri. Ada sedikit kehangatan kelembutan di matanya ketika dia melihat wanita muda berpakaian putih itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu harus memberitahu penatua keempat tentang ini. Dia akan mengerti karena dia tahu tentang hubungan kita dengan saudara Lingtian. Wanita muda berpakaian putih itu mengangguk. Dia tidak membuang waktu dan pergi ke arah puncak gunung di sudut perkebunan klan naga. Setelah beberapa waktu berlalu, pemuda berpakaian hitam itu terkejut ketika melihat wanita muda berpakaian putih itu kembali dengan orang tambahan. Itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan jubah putih. Dia tidak lain adalah Jining Yun, penatua keempat dari klan naga. Penatua keempat, pemuda berbaju hitam itu langsung menunduk saat melihat wanita cantik itu. Little Black, saya mendengar bahwa Anda telah menerima berita tentang saudara Lingtian Anda. Apakah Anda berdua siap untuk bertemu dengannya? Jining Yun bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Ya, hitam kecil mengangguk. Aku punya banyak waktu baru-baru ini. Aku akan mengikutimu dan Little White jika kamu tidak keberatan. Saya ingin bertemu dengan manusia yang Anda berdua sangat pikirkan. Aku bisa memperlakukan perjalanan ini seperti liburan juga, kata Jining Yun sambil tersenyum. Little White mengangguk dan menimpali, itu benar. Little Black, kita tidak perlu takut bertemu manusia dengan niat buruk jika Bibi Yun ikut dengan kita. Meskipun Jining Yun adalah tuannya, dia lebih suka memanggil Jining Yun sebagai Bibi Yun karena itu terdengar lebih mesra. Little White dan Little Black adalah naga surgawi bercakar 9. Setiap bagian dari tubuh mereka berharga dan memiliki kegunaannya sendiri. Jika identitas mereka ditemukan, mereka yang memiliki niat buruk mungkin akan membunuh mereka. Hitam kecil mengangguk. Dia tahu tidak ada gunanya dia menolak karena Jining Yun tidak akan membiarkan mereka pergi sendirian karena dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Orang tua itu juga tidak meninggalkan klan naga selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mengajaknya jalan-jalan, kata Jining Yun sambil tersenyum. Little Black dan Little White terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka, tentu saja, tahu orang tua yang disebutkan Jining Yun. Dia adalah Grand Elder dari klan naga. Kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di antara 16 kaisar surgawi bergelar di klan naga. Segera setelah itu, sebelum Little Black dan Little White sadar kembali, seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot mengenakan jubah panjang emas gelap muncul di sebelah Jining Yun, tampaknya kehabisan udara. Fitur wajahnya tajam, dan dia memiliki sepasang alis yang tebal. Selain itu, dia membawa suasana yang bermartabat tentang dirinya. Ketika dia melihat Jining Yun, senyum langka muncul di wajahnya saat dia bertanya, Ning Yun, ada apa? Little White, Little Black, dan teman mereka dari Blood Moon Ridge akan pergi ke surga Kaisar Langit. Aku akan bergabung dengan mereka juga. Karena Anda punya waktu baru-baru ini, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami juga, kata Jining Yun.
Baik, Ji Yunian, Grand Elder dari klan naga, adalah sosok yang cukup terkenal di Tousan Beast Heaven. Penatua Agung, Little White dan Little Black membungkuk bersamaan. Status Grand Elder di klan naga sebanding dengan pemimpin klan. Ayo pergi. Ji Yunian mengangguk saat dia melihat Little Black dan Little White. Dengan lambaian tangannya, Ji Ningyun, Little White, Little Black, dan dia menghilang ke udara tipis. Dia telah menerapkan hukum teleportasi ke dalaman luar angkasa. Ternyata, dia telah menguasai hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Di punggungan bulan darah, Little Gold terkejut ketika dia melihat Ji Yunian, Grand Elder dari klan naga. Dia berkata kepada Little Black dan Little White melalui transmisi suara, "Little Black, Little White, kalian berdua benar-benar luar biasa. Grand Elder dari klan naga bahkan datang hanya untuk melindungi kalian berdua." Little Black mengabaikan Little Gold sementara Little White menjawab, "Little Gold, Bibi Yun yang mengundang Grand Elder untuk bergabung dengan kami. Orang tua itu mengkhawatirkan keselamatanku. Sekarang Grand Elder dari klan naga menemani kita, dia pasti merasa lega." Little Gold tertawa ketika dia memimpin sekelompok orang ke formasi transportasi alam Devata Blood Moon Ridge. Hanya dalam beberapa saat, mereka tiba di wilayah Nando Kaisar Langit-Langit. Mereka tidak membuang waktu dan segera menuju ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Berdasarkan informasi, Saudara Lingtian telah bergabung dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan menjadi murid dari keturunan Ganjiang, kata Little Gold ketika mereka tiba di pintu masuk perkebunan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Perkebunan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dijaga ketat. Ji Yunian tidak menerobos masuk meskipun dia mampu melakukannya. Lagi pula itu tidak sopan. Selain itu, mereka ada di sini untuk kunjungan persahabatan, bukan untuk memulai perang. Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan ini hanya kekuatan kelas 1 tetapi formasi penjaga sekte mereka sangat kuat, kata Little White sambil menghela nafas. Putih kecil, meskipun Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan hanyalah kekuatan kelas 1, kekuatannya sebanding dengan kekuatan kelas surga. Di masa lalu, mereka adalah kekuatan kelas surga, Ji Ningyun menjelaskan sambil tersenyum. Formasi penjaga sekte di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan sebanding dengan formasi penjaga sekte klan naga kami. Mereka dulunya adalah kekuatan kelas surga. Itu masuk akal. Putih kecil mengangguk. Selain itu, meskipun mereka hanya kekuatan kelas 1 sekarang, dikatakan bahwa mereka memiliki Kaisar Surgawi yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar. Selain itu, dikatakan juga bahwa kekuatan gabungan dari para pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie mampu membunuh Celestial biasa yang diberi gelar. Berdasarkan penjelasan Ji Ningyun, jelas dia memiliki pengetahuan tentang Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Bab 3326, memasuki penjara 1000 rantai lagi di pintu masuk penjara 1000 rantai. Hari ini akhirnya datang. Duan Lingtian melayang di udara saat dia melihat pintu masuk penjara 1000 rantai dengan dingin. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa persiapan. Misalnya, dia telah mengatur agar transmisi suara dengan suaranya dikirim setelah dia memasuki penjara ke Sulang, gurunya, dan Sun Xing. Transmisi suaranya memberitahu mereka tentang tempat yang memiliki jejak elemen surgawi dan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke sana. Duan Lingtian yakin Sulang tidak akan meragukan kebenaran transmisi suara. Adapun Sun Xing, dia yakin Sun Xing juga tidak akan meragukan kata-katanya. Pada saat itu, Sun Xing pasti akan memberitahu tuannya, Kaisar Langit Surgawi yang melolong. Dengan ini, ketiganya pasti akan meninggalkan istana kolam renang surgawi untuk menuju ke tempat yang dia sebutkan di transmisi suara. Dengan kecepatan Sulang dan Howling Heaven Celestial Emperor, mereka akan membutuhkan waktu 10 hari untuk perjalanan pulang pergi. Pada saat dua Kaisar Surgawi yang bergelar kembali setelah mengetahui bahwa mereka telah dibohongi, dia seharusnya sudah menyelamatkan orang tua Huaner. Guru, kakak senior Sun Xing, meskipun saya tidak memiliki niat jahat, tidak ada keraguan bahwa saya masih menipu Anda berdua. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan meminta maaf dan menebusnya untuk Anda berdua. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati saat dia terbang menuju penjara 1000 rantai. Begitu Duan Lingtian memasuki penjara 1000 rantai, dia akan benar-benar terputus dari dunia luar. Karena itu, sebelum dia memasuki penjara, dia mengeluarkan 2 jimat komunikasi. Duan Lingtian menggunakannya untuk mengirim pesan ke Meng Chuan, Kaisar Langit Busur Giok. Senior Meng Chuan,
Begitu aku membebaskan yang lain dan meninggalkan penjara, aku akan segera menghubungimu. Pada saat itu, aku harus bergantung padamu. Baik, balasan Meng Chuan singkat dan langsung. Setelah itu, Duan Lingtian mengirim pesan lain menggunakan jimat komunikasi kedua. Aku akan memasuki penjara 1000 rantai. Tirulah suara saya dan kirimkan kedua pemilik mutiara jiwa yang saya berikan kepada Anda dalam 1 jam. Pastikan Anda meniru saya dengan benar. Jangan mengacaukannya. Orang kedua adalah ahli imitasi suara yang ditemukan Duan Lingtian. Untuk membuat orang itu membantunya, dia telah menggunakan banyak kristal surgawi kelas kerajaan. Jangan khawatir, tuanku. Saya akan memastikan untuk menyelesaikan misi ini tanpa masalah. Setelah dia menerima balasan ini, Duan Lingtian berjalan ke pintu masuk penjara 1000 rantai dan menunjukkan token sipirnya. Setelah memasuki penjara, dia segera menuju paviliun urusan dalam negeri. Di sebuah kota kecil tidak jauh dari perkebunan Heavenly Pool Palace, seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak seperti berjalan keluar dari sebuah restoran, bersiul dengan gembira. Meski tidak bisa dibilang tampan, penampilannya cukup memanjakan mata. Pada saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, ternyata, aku bisa mendapatkan begitu banyak kristal surgawi hanya dengan meniru suara seseorang. Mungkin, saya harus mempertimbangkan untuk berkembang menjadi bisnis di masa depan. Tiba-tiba, di sana, itu dia, Liu Jie. Ternyata, dia tepat di bawah hidung kita. Kami akhirnya menemukannya. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di kota kecil ini. Setelah mendengar suara-suara ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Lagi pula, orang yang mereka sebutkan, Liu Jie, adalah dia. Bagaimana mereka menemukan saya di sini? Liu Jie tidak perlu melihat untuk menebak identitas orang-orang di belakangnya. Hanya dalam sedetik, energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya saat dia lepas landas dengan kecepatan kilat. Astaga, astaga, astaga. Sayangnya, meskipun kecepatan Liu Jie tidak lambat, kecepatan pengejarnya lebih cepat darinya. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa pria muncul di depannya, menghalangi jalannya. Beberapa dari mereka berdiri di belakangnya untuk mencegahnya melarikan diri ke arah lain. Orang-orang ini memperhatikan Liu Jie seperti harimau yang sedang memperhatikan mangsanya. Tuan-tuan, saya, Liu Jie berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia harus memikirkan cara untuk berbicara sendiri tentang ini. Sayangnya, sebelum Liu Jie bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, pemimpin kelompok itu menyela, bunuh. Orang-orang itu langsung menyerang Liu Jie. Hanya dalam sekejap mata, mereka membunuhnya. Setelah kematian Liu Jie, pemimpinnya, seorang pria parubaya, mengklaim kepemilikan cincin tata ruang Liu Jie. Setelah memeriksa isinya, dia sedikit mengangguk. Itu di sini. Setelah itu, pria parubaya itu membuang selusin mutiara jiwa di cincin tata ruang Liu Jie. Bagaimanapun, mutiara jiwa tidak berguna baginya. 2 mutiara jiwa adalah milik Sulang dan Sun Xing, yang diberikan Duan Lingtian kepada Liu Jie 2 hari lalu. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu berkata, ayo pergi. Sementara itu, Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa orang yang dia sewa untuk meniru suaranya telah meninggal. Ini berarti rencananya untuk memikat Sulang dan Kaisar Langit Surgawi yang melolong telah gagal. Pada saat ini, Duan Lingtian bersama 5 orang lainnya yang sedang bertugas di penjara 1000 rantai. Termasuk Duan Lingtian, ada 4 murid yang luar biasa dan 2 tetua dari penjara 1000 rantai yang bertugas berpatroli di penjara 1000 rantai. Duan Lingtian berkenalan dengan salah satu tetua. Tidak lain adalah Penatua Xie yang telah menunjukkan kepadanya dan Huaner di sekitar penjara selama kunjungan pertama mereka. Duan Lingtian, kenapa kamu di sini sendirian? Di mana Nona Huaner? Penatua Xie bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Duan Lingtian sendirian. Berdasarkan apa yang dia ketahui, wanita berpakaian putih itu hampir tidak pernah meninggalkan sisi Duan Lingtian. Dia hampir mencapai terobosan sehingga dia tidak datang, jawab Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya. Penatua Xie tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian dan mengangguk lemah sebagai tanggapan sebelum dia memperkenalkan tetua di sebelahnya. Duan Lingtian, ini Penatua Hong. Penatua Hong, ini Duan Lingtian. Dia adalah murid luar biasa yang menjadi terkenal di Istana Kolam Renang Surgawi kita baru-baru ini. Sementara Duan Lingtian dan Penatua Hong saling menyapa, salah satu murid yang luar biasa mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berpikir sendiri.
Saudari junior Huaner tidak ada di sini. Murid yang luar biasa itu tidak lain adalah Lei Jun, satu-satunya putra Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun. Ketika Duan Lingtian melihat Lei Jun sebelumnya, dia agak terkejut. Bagaimanapun, Lei Jun tidak memahami hukum kematian sejauh yang dia tahu. Namun, melihat Lei Jun di sini, dia tahu Lei Jun pasti telah mengetahui tentang kunjungannya dan Huaner ke penjara 1000 rantai sebelumnya. Tidak sulit untuk menebak bahwa Lei Jun datang untuk Huaner. Dia benar-benar gigih. Duan Lingtian mencibir dalam hati. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berpasangan dengan Lei Jun ketika dia harus berpatroli di lantai 3. Ketika dia merilis 6 Kaisar Surgawi berjudul, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk berurusan dengan Lei Jun juga. Dengan betapa kacaunya saat itu, akan mudah baginya untuk membunuh Lei Jun. Sayangnya, kekecewaan Duan Lingtian, hal-hal tidak berkembang ke arah yang dia harapkan. Ketika dia mengungkapkan niatnya untuk dipasangkan dengan Lei Jun langsung menolaknya. Lei Jun berkata dengan jujur, ini pertama kalinya saya di sini jadi saya tidak terbiasa dengan cara kerja di sini. Yang terbaik bagi saya untuk dipasangkan dengan salah satu tetua. Jika saya tidak salah, Anda juga baru pertama kali ke sini, kan? Saya menyarankan Anda untuk mengikuti seorang penatua juga, Duan Lingtian, mengapa kamu tidak ikut denganku? Penatua Xie berkata ketika dia mendengar kata-kata Lei Jun. Melihat bahwa Lei Jun telah menolaknya, Duan Lingtian tidak bersikeras. Dia melirik 2 murid luar biasa lainnya sebelum dia mengangguk ke arah Penatua Xie. Setelah semua orang berpasangan, Duan Lingtian bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, Penatua Xie, bisakah kita memilih lantai tempat kita ingin ditugaskan? Saya merasa saya hampir mencapai terobosan baru-baru ini. Jadi saya harap saya dapat memilih lantai yang telah meninggalkan pekerjaan. Meskipun Duan Lingtian tidak secara langsung menyatakan lantai tempat dia ingin ditugaskan, semua orang tahu dia mengacu pada lantai 3. Penatua Xie menjawab dengan membantu, pavilion urusan dalam negeri akan memberikan lantai kepada kami. Namun, kami dapat menyelesaikannya di antara kami sendiri dan beralih lantai jika tidak ada yang keberatan. Saya tidak keberatan pergi ke lantai 3 dengan Anda terlebih dahulu jika 4 lainnya tidak memiliki masalah dengan itu. Aku tidak masalah dengan itu. Penatua Hong segera setuju, mengesampingkan bahwa Duan Lingtian adalah murid yang luar biasa yang baru-baru ini menjadi terkenal di Istana Kolam Renang Surgawi. Duan Lingtian adalah adik kecil dari kepala sipir Su. Bagaimana dia bisa menolak permintaan sederhana Duan Lingtian? Adapun 2 murid ajaib lainnya, mereka juga tidak keberatan. Lagi pula, bahkan di antara murid-murid yang luar biasa, Duan Lingtian sangat berbakat. Menurut mereka, membangun hubungan yang baik dengannya bukanlah hal yang buruk. Adapun Lei Jun, meskipun membenci Duan Lingtian, dia tidak berpikir itu masalah besar juga. Karena itu, dia juga tidak keberatan. Dengan ini, diputuskan bahwa Duan Lingtian dan Elder Xie akan berpatroli di lantai 3 terlebih dahulu. Saat Duan Lingtian dan Penatua Xie berjalan ke area penjara untuk mengambil alih pos mereka, Duan Lingtian berkata kepada air suci pembersih dunia di dunia kecilnya, Sister Water, saya akan menuju ke lantai 3. Begitu saya di sana, saya akan mencari kesempatan untuk membebaskan 6 Kaisar Surgawi yang berjudul. The World Cleansing Divine Water menjawab, baiklah. Beritahu saya ketika Anda tiba. Pada saat itu, saya akan mengajari Anda cara menghancurkan formasi di penjara dan alun-alun. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menghancurkan formasi sama sekali dengan kekuatan Anda. Bahkan di antara 6 Kaisar Surgawi yang diberi gelar itu, setidaknya 3 atau 4 dari mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Bab 3327, Pengaturan untuk pergi ke lantai 3, seseorang, tentu saja, harus melalui lantai 2. Oleh karena itu, Duan Lingtian sekali lagi melewati sel tempat orang tua Huaner ditahan. Dusuan, Ibu Huaner, masih tidak sadarkan diri. Luka-luka di tubuhnya berbeda dari terakhir kali, membuatnya jelas bahwa dia telah mengalami putaran siksaan lagi. Setelah melihat ini, matanya berkilat dingin dan ekspresinya berubah muram. Saat Duan Lingtian melewati sel tempat ayah Huaner, Lian Qiu, ditahan, dia mengirim transmisi suara ke Lian Qiu. Senior, Qianlu saat ini sedang beristirahat dengan mata tertutup. Ketika dia menerima transmisi suara Duan Lingtian, alisnya bergerak tanpa terasa. Meskipun dia telah mendengar orang-orang datang lebih awal,
dia tidak tahu itu Duan Lingtian karena pembatasan dari formasi mencegahnya merasakan aura orang. Karena Duan Lingtian ada di sini, dia menganggap putrinya ada di sini juga. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menemukan putrinya tidak ada. Sebelum Lian Qiu sempat bertanya tentang keberadaan Huaner, suara Duan Lingtian terdengar di benaknya. Saya berencana untuk menyelamatkan Anda dan senior Dusuan hari ini. Lian Qiu menjadi linglung ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru menjawab melalui transmisi suara, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang akan menjaga Huaner? Meskipun Qian Liu hanya melihat putrinya sekali, dia bisa dengan jelas melihat ketergantungan dan kasih sayang putrinya kepada pemuda di depannya. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa putrinya benar-benar jatuh cinta pada pemuda itu? Itu adalah jenis cinta yang tidak akan disesali bahkan jika seseorang mati. Senior, aku percaya diri. Duan Lingtian hanya mengucapkan kata-kata ini ketika Lian Qiu mencoba mencegahnya. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mengajari Anda cara untuk memecahkan formasi di senior Dusuan dan sel Anda. Meskipun formasi yang sama, menghancurkannya dari luar dan dalam adalah hal yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk menghancurkan bagian dalam formasi, tetapi akan sulit bagimu untuk menghancurkannya dari luar. Karena itu, saya akan menghancurkan bagian luar formasi ketika waktunya tepat. Setelah itu, Duan Lingtian mengajari Lian Qiu teknik untuk memecahkan formasi, yang diajarkan oleh air suci pembersih dunia, sebelum Lian Qiu bahkan bisa menjawab. Setelah itu, dia menjelaskan rencananya secara rinci termasuk membebaskan 6 kaisar surgawi bergelar di lantai 3 dan bagaimana akan ada seseorang yang membantu mereka setelah mereka melarikan diri dari istana kolam surgawi. Lian Qiu tidak menyangka pria yang dicintai putrinya telah membuat pengaturan seperti itu, dia bahkan berencana untuk mengeksploitasi 6 kaisar surgawi bergelar yang dipenjara di lantai 3. Saya mengerti. Mata Lian Qiu bersinar terang setelah dia mendengarkan keseluruhan rencana Duan Lingtian. Dia, tentu saja, berharap dia bisa meninggalkan tempat ini juga. Namun, karena wajahnya diturunkan, bahkan jika seseorang dekat dengannya, mereka tidak akan bisa melihat perubahan ekspresinya. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Elder Xie akhirnya menaiki tangga ke lantai 3. Di lantai 3, seseorang tidak dapat menyerap energi roh langit dan bumi dan juga tidak dapat memahami kedalaman dari hukum di dekat sel tempat 6 kaisar surgawi bergelar ditahan. Seseorang hanya bisa melakukannya di dekat tangga. Duan Lingtian, jika Anda sedang terburu-buru untuk berkultivasi, Anda bisa mulai sekarang. Sementara itu, saya akan melihat untuk memastikan tidak ada yang abnormal dengan formasi di sini. Kata Tetua Xie pada saat ini. Tugas terpenting bagi mereka yang menjaga lantai 3 adalah memastikan tidak ada yang salah dengan formasi. Jika mereka menemukan kelainan pada formasi, mereka harus segera melaporkannya ke Istana Kolam Renang Surgawi. Pada saat itu, Master Formasi akan dikirim ke sini untuk memperbaiki formasi. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus ikut denganmu untuk belajar cara memeriksa formasi. Duan Lingtian, tentu saja, tidak ingin berkultivasi di dekat tangga. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berbicara dengan 6 kaisar surgawi berjudul melalui transmisi suara dan mengajari mereka cara menghancurkan formasi yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Baik, Penatua Xie tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Saat dia membawa Duan Lingtian pergi, dia mengajari Duan Lingtian cara memeriksa kelainan dalam formasi. Duan Lingtian menjawab acuh tak acuh kepada Penatua Xie sementara dia diam-diam mengukur 3 individu di dalam sel. Ketiga orang ini termasuk di antara 4 yang dia lihat sebelumnya. Sebelumnya, dia telah melihat seorang pria berotot, seorang pria tua, seorang wanita tua, dan seorang pemuda. Namun, pemuda itu tidak terlihat saat ini. Duan Lingtian memutuskan untuk mengirim transmisi suara ke wanita tua itu terlebih dahulu. Senior, aku punya cara untuk membebaskanmu. Namun, saya membutuhkan kerjasama dari 5 senior lainnya. Wanita tua yang sedang duduk dengan mata tertutup segera membuka matanya. Mata, suara, dan kata-katanya meneteskan penghinaan saat dia berkata, hanya kamu sendiri. Senior, mengapa kamu tidak mendengarkanku?
Duan Lingtian bertanya sebelum dia menjelaskan metode untuk memecahkan formasi yang telah diajarkan kepadanya oleh World Cleansing Divine Water sebelumnya. Meskipun wanita tua itu bukan master formasi, sebagai kaisar surgawi bergelar, wajar saja jika pengetahuannya tentang formasi lebih dari orang biasa. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia menemukan bahwa rencananya agak layak. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin membebaskan kami? Wanita tua itu secara alami tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Dia tidak akan percaya bahkan jika Duan Lingtian mengatakan dia tidak punya motif untuk membebaskan mereka. Duan Lingtian tidak bertele-tele dan menjawab dengan jujur, "Senior, tentu saja ada alasan saya membantu kalian semua. Namun, itu tidak akan mempengaruhi Anda dan orang lain. Saya ingin menyelamatkan 2 orang dari lantai 2, tetapi tidak mungkin jika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena itu, saya hanya bisa meminta bantuan senior. Saya berharap Anda semua dapat menghentikan Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi. Kalau tidak, bahkan jika saya berhasil membebaskan kedua orang itu, saya tidak akan bisa lolos dari pengejaran Istana Kolam Renang Surgawi. Kami hanya memiliki 6 orang di pihak kami sementara Istana Kolam Renang Surgawi memiliki 9 Kaisar Surgawi bergelar di pihak mereka. Terlebih lagi, beberapa dari mereka lebih kuat dari kita. Jika 9 dari mereka beraksi bersama, 6 dari kita bukanlah tandingan mereka. Hanya Yu Fengyu saja yang bisa menekan 2-3 dari kita, kata wanita tua itu setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Sedikit ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebut Yu Fengyu, kepala istana dari Istana Kolam Renang Surgawi. Duan Lingtian berkata dengan meyakinkan, "Jangan khawatir. Saya telah mengatur seseorang untuk membuatnya sibuk." Wanita tua itu terkejut ketika dia mendengar Duan Lingtian telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan Yu Fengyu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang kamu temukan untuk berurusan dengannya? Kamu harus tahu bahwa Kaisar Surgawi biasa yang diberi gelar sama sekali tidak cocok untuknya. Senior, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang dia karena dia berasal dari Solitary Destructive Heaven. Tepatnya, dia dari Istana Surgawi di Surga Penghancur Soliter," jawab Duan Lingtian. Istana Surgawi di Surga Penghancur Soliter. Wanita tua itu sempat terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, dia terkekeh sebelum berkata, "Kebetulan sekali. Saya juga dari Solitary Destructive Heaven. Ketika saya datang ke surga tanpa batas, saya membunuh beberapa orang dari Istana Kolam Surgawi. Itu sebabnya saya dipenjara di sini. Kecuali mereka baru saja bergabung baru-baru ini, saya tahu semua Kaisar Surgawi yang berjudul di Istana Kaisar Surgawi Surga yang merusak Soliter. Siapa yang Anda temukan untuk membantu Anda?" "Kaisar Langit Busur Giok, Meng Chuan," jawab Duan Lingtian. Meng Chuan. Mata wanita tua itu melebar tanpa terasa setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. "Nak, kamu tidak berbohong padaku, kan? Anda benar-benar berhasil membuat Meng Chuan membantu Anda." "Senior, mengapa saya berbohong kepada Anda?" Duan Lingtian tersenyum kecut. "Tidak ada alasan bagiku untuk membohongimu, dan aku tidak begitu bosan untuk membuat kebohongan yang rumit seperti itu. Jika Meng Chuan membantumu, rencanamu mungkin berhasil. Bahkan jika Meng Chuan lebih lemah dari Yu Fengyu tidak akan berani membunuh Meng Chuan. Saudara laki-laki Meng Chuan adalah Meng Luo, Kaisar Surgawi Sage Surgawi, dan dia bukan karakter yang sederhana. Jika Yu Fengyu berani menyakiti Meng Chuan, Meng Luo pasti akan membalikkan Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun Yu Fengyu cukup kuat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Meng Luo. Meskipun Yu Fengyu mendapat dukungan dari Kaisar Surgawi dari Surga Tanpa Batas, Meng Luo mendapat dukungan dari Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Bukan rahasia lagi bahwa Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter lebih kuat dari Kaisar Surgawi dari Surga Tanpa Batas. Lagi pula, ada desas-desus bahwa Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter telah mencapai keilahian. Duan Lingtian terkejut. "Senior, maksudmu Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, telah mencapai keilahian?" "Itu benar," kata wanita tua itu, "dikatakan bahwa setelah dia kembali dari neraka Asura, dia dengan mudah membunuh Chen Qiubo yang baru saja menjadi Kaisar Surgawi. Meskipun tidak ada konfirmasi bahwa dia telah mencapai keilahian, saya pikir itu bukan tidak mungkin karena dia membunuh Chen Qiubo dengan begitu mudah. Senior,
karena kamu mengetahui masalah ini, sepertinya kamu sudah lama tidak dipenjara di sini. Duan Lingtian tidak menyangka wanita tua itu akan mengetahui rahasia hal-hal yang terjadi sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu. Bagaimanapun, nak, bahkan jika kamu menemukan seseorang untuk berurusan dengan Yu Fengyu, 8 kaisar surgawi yang tersisa juga tidak mudah untuk dihadapi. Senior, jangan khawatir, Duan Lingtian berkata dengan percaya diri, sebelum saya memasuki penjara 1000 rantai, saya sudah membuat pengaturan lain. Pada saat ini, Kaisar Langit Padang Rumput Hijau dan Kaisar Langit Surga yang melolong seharusnya sudah meninggalkan istana kolam renang surgawi. Kemudian, dia menambahkan, Senior, dapatkah Anda berbicara dengan yang lain? Jika memungkinkan, kita harus bertindak dalam 5 hari dan membebaskan diri dari tempat ini. Bab 3328, seorang teman lama Duan Lingtian memutuskan untuk bertindak setelah 5 hari berlalu karena dia memperkirakan bahwa Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau dan Kaisar Langit Surga yang melolong akan tiba di lokasi yang dia bujuk pada saat itu. Begitu mereka tiba di tempat yang dia tentukan, mereka akan membutuhkan setidaknya 5 atau 6 hari untuk bergegas kembali ke istana kolam renang surgawi. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan Anda kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Mereka pasti akan bekerja sama karena ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, jawab wanita tua itu saat matanya berkedip di dekat akhir kata-katanya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka gagal, mereka hanya akan dijebloskan kembali ke penjara. Itu keren. Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati ketika wanita tua itu setuju untuk berbicara dengan 5 kaisar surgawi lainnya. Jika tidak, jika dia harus berbicara dengan mereka secara individu dan mengajari mereka cara untuk menghancurkan formasi, dia harus mengeluarkan banyak usaha dan membuang banyak waktu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah serius ketika dia mengingatkan wanita tua itu, Senior, ketika Anda menyampaikan pesan saya kepada yang lain, tolong beritahu mereka untuk bersabar. Alasan kita harus menunggu 5 hari adalah untuk memastikan Kaisar Langit Padang Rumput Hijau dan Kaisar Langit Surgawi yang melolong tidak akan bisa kembali ke masa lalu untuk membantu istana kolam renang surgawi. Jangan khawatir, wanita tua itu menjawab, mereka berlima telah dipenjara di sini lebih lama dibandingkan dengan saya. Jika saya bisa menunggu selama 5 hari, saya yakin mereka juga bisa menunggu. Setelah itu, Duan Lingtian tidak lagi berbicara dengan wanita tua itu melalui transmisi suara. Setelah memeriksa lantai 3, Penatua Xie berkata sambil tersenyum, formasi di sini berfungsi sebagaimana mestinya. Kami akan menghabiskan 4 bulan ke depan di sini sebelum kami pindah ke lantai yang berbeda. Karena tidak ada banyak yang bisa dilakukan untuk saat ini, kami dapat menggunakan waktu untuk berkultivasi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan ke daerah dekat tangga sebelum dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Duan Lingtian mengikuti dan duduk di sebelah lelaki tua itu sebelum dia menutup matanya seolah-olah dia sedang berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya yang memancarkan emosi kompleks saat dia berpikir, 5 hari. Dalam 5 hari, 6 kaisar surgawi bergelar akan menghancurkan formasi di sini dan melarikan diri. Formasi di alun-alun juga akan rusak pada saat itu. Selama kekacauan, dia akan membawa orang tua Huaner pergi dari tempat ini. Ketika saatnya tiba, saya harus membebaskan tahanan lain juga jika memungkinkan. Lagi pula, semakin kacau, semakin tinggi peluang kita untuk melarikan diri. Di akhir pikirannya, Duan Lingtian mengirim transmisi suara lain ke wanita tua itu. Senior, apakah Anda sudah menyampaikan pesan saya kepada yang lain? Lihatlah. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat. Dia melihat 5 kaisar surgawi yang bergelar telah keluar dari kedalaman sel mereka dan sedang menatapnya saat ini. Bahkan pemuda penyendiri yang telah hilang sebelumnya hadir. Ada seorang lelaki tua yang agak gemuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya satu dari mereka yang hilang saat ini. Wanita tua itu mengirimi Duan Lingtian pesan pada saat ini. Anak laki-laki, siapa namamu? Duan Lingtian menjawab, Senior, nama saya Duan Lingtian. Setelah itu, wanita tua itu memperkenalkan dirinya. Saya Sue Jinhua, Kaisar Surgawi Bunga Emas. Setelah itu, wanita tua itu mulai memperkenalkan yang lain kepada Duan Lingtian. Dia mulai dengan pria tua dengan rambut putih acak-acakan. Orang tua di sebelah kiri adalah Ke Bailu.
Dia bukan manusia tapi binatang surgawi. Terlepas dari gelarnya, White Deer Celestial Emperor, wujud aslinya sebenarnya adalah serigala. Kemudian, wanita tua itu memperkenalkan kaisar surgawi lainnya yang berjudul botak berotot itu adalah Teng Xiongba, kaisar langit awan berputar. Adapun lelaki tua gemuk itu, dia adalah Ma Qi, kaisar langit badai guntur. Karena gelarnya, kebanyakan orang berada di bawah asumsi bahwa dia memahami hukum guntur, tetapi sama seperti kita semua, dia memahami hukum bumi. Jika dia tidak memahami hukum bumi, dia akan dibunuh oleh Yu Fengyu. Wanita tua itu berhenti sejenak ketika dia melihat pria muda yang menyendiri. Aura pemuda itu begitu dingin sehingga Duan Lingtian merasa seolah-olah dia berada di gua es. Suara wanita tua itu terngiang di benak Duan Lingtian saat ini. Mirip dengan ke Bailu, pemuda itu bukan manusia. Namanya Xuan Bing, kaisar langit es yang mendalam. Dia adalah bunga es mendalam yang hidup di es selama 1 juta tahun. Kekuatannya hanya kedua dari orang yang belum muncul dari kedalaman selnya. Dia tidak hanya menguasai hukum bumi, tetapi dia juga menguasai hukum es. Pemahamannya tentang hukum es lebih tinggi daripada pemahamannya tentang hukum bumi, tetapi hukum bumi yang memungkinkannya untuk hidup. Ketika Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat pemuda itu mengangguk sedikit sebelum dia tersenyum canggung. Setelah Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari pemuda itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, bagaimana orang terkuat di antara kalian berenam melawan Yu Fengyu?" Wanita tua itu menjawab, "Kamu Fengyu, tidak cocok untuk orang itu." Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Dia bertanya dengan bingung, "Kamu Fengyu tidak cocok untuknya. Lalu, bagaimana dia bisa dipenjara di penjara 1000 rantai? Dia sangat ahli dalam pertahanan sementara Yu Fengyu ahli dalam menyerang. Namun, kekuatan ofensifnya tidak buruk. Jika keduanya bertarung dengan adil, dia hanya perlu 1 hari dan 1 malam untuk mengalahkan Yu Fengyu. Sayangnya, pada saat itu, sebelum dia bisa mengalahkan Yu Fengyu, kaisar surgawi dari surga tanpa batas tiba tepat pada waktunya untuk membantu Yu Fengyu. Karena kaisar surgawi tanpa batas telah campur tangan, dia akhirnya ditangkap. Dia sangat kuat. Duan Lingtian menarik napas dengan tajam. Dia tidak menyangka orang yang belum menunjukkan dirinya lebih kuat dari Yu Fengyu, kepala istana dari istana kolam renang surgawi. Wanita tua itu terus berkata, "Omong-omong, kalian berdua agak mirip. Mengapa kamu mengatakannya?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia datang ke istana kolam renang surgawi untuk menyelamatkan orang juga. Dia telah mencoba membujuk istana kolam renang surgawi untuk membebaskan tahanan, tetapi istana kolam renang surgawi menolaknya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan. Ketika Yu Fengyu mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, Yu Fengyu meminta bantuan kaisar surgawi dari surga tanpa batas. Bahkan dengan bantuan kaisar surgawi dari surga tanpa batas, butuh banyak usaha hanya untuk menangkap dan memenjarakannya di sini, di penjara 1000 rantai, kata wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Sayang sekali dia hanya memahami hukum bumi. Jika dia memahami hukum ofensif juga, dia pasti bisa membebaskan diri dari tempat ini. Hukum pertahanan bumi begitu kuat sehingga bahkan 4 hukum tertinggi tidak dapat menandinginya. Namun, kekuatan dan kecepatan serangannya benar-benar kurang dibandingkan dengan hukum lainnya. Wanita itu terus berkata, dia jauh lebih kuat dari Meng Chuan. Faktanya, kekuatannya sebanding dengan kakak laki-laki Meng Chuan, Meng Luo, kaisar surgawi Savage surgawi. Mata Duan Lingtian bersinar dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba berkata, dia keluar sekarang. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat sel yang memegang misterius berjudul Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria muda mengenakan jubah panjang putih. Sikapnya luar biasa, dan alisnya yang seperti pedang membuatnya terlihat heroik. Duan Lingtian tercengang saat melihat penampilan pemuda itu. Bagaimanapun, dia mengenal pria muda itu. Kakak Pei. Pemuda itu tidak lain adalah Pei Yuanji, orang yang telah meminjamkannya cincin kastanya air yang 9 mistik di masa lalu. Bab 3329, mematahkan formasi Duan Lingtian sama sekali tidak menyangka akan bertemu Pei Yuanji di penjara 1000 rantai. Di masa lalu, dia bertemu Pei Yuanji untuk mendapatkan liontin penyembunyian untuk Huaner. Pada saat itu,
dia bertanya kepada Pei Yuanji apakah Pei Yuanji adalah dewa surgawi, tetapi Pei Yuanji mengatakan tidak. Oleh karena itu, pada saat itu, seperti katak di dasar sumur, dia mengira Pei Yuanji adalah raja surgawi atau adipati surgawi. Di luar dugaannya bahwa Pei Yuanji bukan hanya seorang kaisar surgawi tetapi juga seorang kaisar surgawi bergelar Duan Lingtian. Pei Yuanji juga terkejut saat melihat Duan Lingtian. Meskipun sudah 200 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dia segera mengenali Duan Lingtian. Dia ingat pemuda yang dia temui di Spirit of Arching Heaven dan Mystical yang Nine Water Chestnut Ring, Royal Great Celestial Weapon. Dia telah meminjamkan ke Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian dapat membantunya mendapatkan Mystical Yin Nine Water Chestnut. Cincin di dunia kecil. Pada saat itu, dia telah meninggalkan Spirit of Arching Heaven karena Duan Lingtian. Selama perjalanannya, dia telah mendengar seorang murid istana kolam renang surgawi berbicara tentang seorang wanita yang ditangkap dan dipenjarakan di penjara 1000 rantai istana kolam renang surgawi. Yang menarik perhatiannya adalah nama wanita itu Du Xuan dan dia adalah Phantom Fox. Pei Yuanji telah mendengar nama ini berkali-kali dari Du Fei sehingga dia tahu bahwa Du Xuan adalah keponakan Du Fei. Di masa lalu ketika dia mengembara di alam Devata, dia pernah bertemu Du Fei. Keduanya tumbuh sangat dekat selama waktu itu. Pada titik tertentu, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan bekas yang abadi di hatinya dan menemukan bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Sayangnya, sudah terlambat. Pada saat itu, dia telah menugaskan Duan Lingtian untuk mendapatkan cincin kastanya air mistik Yin 9 Du Fei karena dia menginginkannya sebagai kenang-kenangan. Karena perasaannya terhadap Du Fei, ketika Pei Yuanji mendengar keponakan Du Fei di penjara di istana kolam renang surgawi, dia memutuskan untuk menyelamatkan Du Xuan. Sisanya seperti yang dikatakan wanita tua itu. Ketika Yu Fengyu mengetahui bahwa dia bukan tandingan Pei Yuanji, Yu Fengyu telah mencari bantuan dari Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. Pada akhirnya, Pei Yuanji tidak hanya gagal menyelamatkan keponakan Du Fei, tetapi dia juga ditangkap dan dipenjarakan di penjara 1000 rantai sejak saat itu. Dia bahkan tidak tahu apakah Duan Lingtian berhasil mendapatkan cincin kastanya air 9 mistik Yin pada akhirnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Duan Lingtian 200 tahun kemudian di penjara 1000 rantai istana kolam renang surgawi. Selain itu, berdasarkan situasinya, sepertinya Duan Lingtian sekarang menjadi sipir di penjara 1000 rantai. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian adalah murid yang luar biasa di istana kolam renang surgawi. Duan Lingtian, mengapa kamu di sini? Apakah Anda bergabung dengan istana kolam surgawi? Pei Yuanji bertanya dengan kaget melalui transmisi suara. Ya, jawab Duan Lingtian. Kaisar Surgawi Bunga Emas memberitahu saya bahwa seseorang akan membantu kami melarikan diri dari penjara. Apakah kamu orang itu? Wanita tua itu telah memberitahu Pei Yuanji bahwa seorang murid yang luar biasa dari istana kolam renang surgawi akan membantu mereka melarikan diri dari penjara. Karena hanya ada Penatua Xie, yang dia kenal sebagai Penatua, dan Duan Lingtian di lantai 3, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah orang yang bermaksud membebaskan mereka. Benar, Saudara Pei, jawab Duan Lingtian. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Pei, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kaisar Surgawi Bunga Emas memberitahu saya bahwa Anda datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang tetapi ditangkap oleh Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas selama pertempuran Anda dengan Yu Fengyu. Itu benar, kata Pei Yuanji, karena aku dipenjara di sini, aku tidak bisa bertemu denganmu. Bahkan, aku tidak punya waktu untuk melaksanakan masalah yang kamu percayakan padaku. Sedikit rasa bersalah terdengar di suaranya menjelang akhir kata-katanya. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Pei, siapa yang datang untuk Anda selamatkan? Menurut pendapatnya, orang itu pasti penting bagi Pei Yuanji karena Pei Yuanji meninggalkan surga roh yang menyeluruh ke surga tanpa batas hanya untuk menyelamatkan orang itu. Selain itu, istana kolam surgawi adalah kekuatan tingkat surga. Bahkan jika Pei Yuanji kuat, tetap saja tidak akan bermanfaat baginya untuk memprovokasi kekuatan tingkat surga. Aku di sini untuk menyelamatkan keponakan seorang teman lama, kata Pei Yuanji sambil menghela nafas. Keponakan seorang teman lama, sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian segera ketika dia mendengar kata-kata Pei Yuanji. Saudara Pei, teman lama yang Anda sebutkan, apakah itu Senior Du Fei?
Mata Pei Yuanji melebar tanpa terasa saat dia bertanya dengan cemas, bagaimana kamu mengenal Du Fei? Apakah dia meninggalkan ingatannya di dunia kecil itu? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah Anda memberi saya cincin kastanya air 9 yang mistik untuk mencari cincin kastanya air 9 mistik Yin di dunia kecil itu. Saya berhasil menemukannya. Cincin kastanya air 9 Yin mistik ada bersama sisa jiwanya. Setelah memberikan cincin itu kepadaku, dia meminta untuk memberitahumu untuk menjaga Huaner. Huaner, Pei Yuanji menyatukan alisnya. Wanita di sisimu itu juga Phantom Fox. Ya, jawab Duan Lingtian. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Du Fei tidak akan meminta saya untuk menjaga seseorang yang tidak memiliki hubungan dengannya. Apa hubungan Du Fei dengan Huaner? Pei Yuanji bertanya. Huaner memanggil neneknya. Duan Lingtian tersenyum kecut sambil berkata, Saudara Pei, jika saya tidak salah, Anda di sini untuk menyelamatkan keponakan senior Du Fei, Du Xuan, kan? Ya, Pei Yuanji melirik Duan Lingtian. Sedikit keterkejutan terlihat di matanya saat dia bertanya, mungkinkah orang yang kamu selamatkan di sini adalah Du Xuan juga? Tepat sekali, senior Du Xuan adalah ibu Huaner. Selain senior Du Xuan, saya juga di sini untuk menyelamatkan senior Lian Qiu. Saudara Pei, Anda harus tahu bahwa senior Du Xuan dipenjara di sini karena dia mencoba menyelamatkan senior Lian Qiu. Kebetulan sekali, Pei Yuanji berkata sambil menghela nafas, anak muda, apa yang telah kamu lakukan selama 200 tahun terakhir? Anda telah tumbuh begitu banyak sehingga Anda bahkan tahu cara menghancurkan formasi di penjara 1000 rantai. Apa basis kultivasi Anda sekarang? Saya baru saja menjadi Dewa Surgawi 6 combo, jawab Duan Lingtian. Tuan Surgawi 6 combo. Pei Yuanji terkejut dengan jawaban Duan Lingtian. Lagi pula, terakhir kali dia bertemu Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi tertinggi surgawi. Sementara itu, Duan Lingtian menghela nafas dalam hati setelah mengetahui alasan di balik pemenjaraan Pei Yuanji di penjara 1000 rantai istana kolam renang surgawi. Dunia ini benar-benar kecil. Setelah berbicara dengan Pei Yuanji sedikit lebih lama, dia juga mengetahui hubungan Pei Yuanji dengan Du Fei. Oleh karena itu, dia berkata, Saudara Pei, cincin kastanya air 9 Yin yang bersama Huaner. Setelah menyelamatkan senior Du Xuan dan senior Lian Qiu, saya akan membawa mereka untuk bertemu dengan Huaner. Pada saat itu, saya akan memberitahu Huaner untuk mengembalikan cincin kastanya air 9 Yin yang kepada Anda. Tidak perlu untuk itu, Pei Yuanji berkata sambil tersenyum, karena Huaner adalah cucu perempuan Du Fei, dia dapat memiliki cincin kastanya air Yin yang 9. Cincin kastanya air 9 Yin yang hanyalah senjata surgawi yang Du Fei dan saya digunakan di masa lalu. Pada saat itu, dia bahkan belum menjadi dewa surgawi. Sedikit nostalgia terlihat di mata Pei Yuanji saat dia berbicara. Seolah-olah dia dibawa kembali ke masa ketika dia bersama Du Fei. Setelah bertemu Pei Yuanji, Duan Lingtian merasa lebih percaya diri untuk menyelamatkan orang tua Huaner. Kaisar surgawi bergelar lainnya mungkin tidak peduli padanya setelah mereka dibebaskan, tapi dia tahu Pei Yuanji pasti akan tinggal di sisinya dan membantunya untuk membebaskan orang tua Huaner. Lagi pula, alasan Pei Yuanji dipenjara di sini adalah karena dia ingin menyelamatkan keponakan Du Fei, Du Xuan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Pei, apa gelarmu? Kaisar Surgawi Nirvanik, jawab Pei Yuanji. Kaisar Surgawi Nirvanik, judulnya cocok untukmu, kata Duan Lingtian. Pei Yuanji bertanya kembali dengan senyum di wajahnya. Bagaimana denganmu? Apakah Anda mendapatkan gelar dari kuil judul? Aku baru saja mendapatkannya belum lama ini. Duan Lingtian mengangguk. Apa judulmu? Tuan Surgawi Hujan Kabut. Duan Lingtian, yang tidak berharap bertemu Pei Yuanji di sini dan juga memiliki tujuan yang sama, sering berbicara dengan Pei Yuanji selama 5 hari ke depan. Dia juga sesekali mengobrol dengan 5 kaisar surgawi lainnya yang berjudul. Selain itu, ketika Xie Jinhua, kaisar surgawi bunga emas, mengetahui bahwa dia mengenal Pei Yuanji, sikapnya terhadapnya menjadi lebih baik. Meskipun Pei Yuanji baru saja dipenjarakan relatif baru dibandingkan dengan yang lain, mereka semua menghormatinya karena dia yang terkuat di antara mereka. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar surgawi tingkat atas yang diberi gelar. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Hanya dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Pada saat ini,
Pei Yuanji berkata kepada 5 kaisar surgawi lainnya, mari kita mulai. Selanjutnya, 6 kaisar surgawi yang bergelar mulai memecah formasi di penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, formasi di lantai 3 penjara 1000 rantai rusak. Bab 3330, meninggalkan penjara 1000 rantai, tidak. Penatua Xie yang duduk dengan kaki bersilang dan berkultivasi di sebelah Duan Lingtian melebarkan matanya. Matanya dipenuhi kengerian ketika dia merasakan formasi pecah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka menghancurkan formasi? Dia lolos juga. Wajah tetua Xie berubah pucat ketika dia melihat Pei Yuanji, Kaisar Surgawi Nirvanik. Dia akrab dengan Pei Yuanji karena Kaisar Surgawi tanpa batas harus turun tangan untuk menangkap Pei Yuanji. Bahkan Palace Master dari Heavenly Pool Palace bukanlah tandingan Pei Yuanji. Jika Kaisar Surgawi tanpa batas tidak campur tangan, Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi akan dikalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak ngeri sekarang karena dia melihat Pei Yuanji, bersama dengan 5 Kaisar Surgawi lainnya, bebas. Penatua Xie bahkan tidak repot-repot melakukan perlawanan pada saat ini. Dalam benaknya, dia pikir kematian sudah dekat. Namun, yang mengejutkan Penatua Xie, Pei Yuanji dan yang lainnya sepertinya tidak berniat membunuhnya sama sekali. Pei Yuanji hanya tersenyum pada Duan Lingtian, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, ayo pergi. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Penatua Xie berubah drastis saat dia berbalik untuk melihat orang di sebelahnya, murid Sulang, Kaisar Langit Padang Rumput Hijau, dan junior kepala sipir mereka. Dia akan hidup begitu lama dengan sia-sia jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Jelas bahwa pemuda berpakaian ungu adalah orang yang melepaskan Kaisar Surgawi yang berjudul. Setelah melihat ekspresi kompleks di wajah Penatua Xie, Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis di wajahnya, Penatua Xie, sebaiknya Anda tetap di sini. Di luar terlalu berbahaya. Setelah itu, Duan Lingtian dan Pei Yuanji meninggalkan lantai 3 penjara 1000 rantai. 5 kaisar surgawi lainnya yang bergelar, meskipun sifatnya arogan dan sombong, mengikuti Pei Yuanji dengan patuh. Sebelum pergi, pria tua gemuk, Maci, Kaisar Langit Badai Guntur, menepuk bahu Penatua Xie dan berkata sambil tersenyum, Xie kecil, kamu harus berterima kasih kepada bocah itu, Duan Lingtian. Jika dia tidak meminta kami untuk menyelamatkan hidupmu, kamu pasti sudah mati. Penatua Xie tercengang ketika dia melihat Kaisar Surgawi yang berjudul pergi. Dia tersenyum pahit. Aku tidak menyangka Duan Lingtian memiliki skema seperti itu. Namun demikian, Penatua Xie tidak marah setelah ditipu oleh Duan Lingtian. Sebaliknya, dia merasa agak bersyukur. Dia tahu Kaisar Langit Badai Petir tidak berbohong dan bahwa dia hanya hidup karena Duan Lingtian. Lagi pula, Duan Lingtian tidak perlu menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika Duan Lingtian menggunakan dan menipunya, tidak ada yang lebih penting baginya daripada mempertahankan hidupnya. Sepertinya kekacauan akan turun di penjara 1000 rantai. Terjadi di penjara 1000 rantai. Aku harus tinggal di sini sebentar karena lebih aman di sini. Penatua Xie mengingat pengingat Maci dan memutuskan untuk tetap diam meskipun dia merasa gelisah. Sementara itu, begitu mereka meninggalkan lantai 3, Duan Lingtian dan Pei Yuanji bergegas ke sel Lian Qiu dan Dusuan. Dua murid luar biasa yang menjaga lantai 2 bingung ketika mereka melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu menjaga lantai 3? Siapa dia? Tak lama kemudian, mereka melihat Pei Yuanji yang berdiri di samping Duan Lingtian. Ini bukan pertama kalinya dua murid yang luar biasa ini ditugaskan ke penjara 1000 rantai. Meskipun mereka telah menjaga lantai 3 sebelumnya, mereka belum pernah melihat Pei Yuanji yang tetap bersembunyi di kedalaman selnya. Namun demikian, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat 5 kaisar surgawi lainnya yang bergelar menuruni tangga. Wajah mereka memucat, dan kaki mereka langsung melemah saat kesadaran mereka muncul. Bagaimana mereka membebaskan diri? Apakah mereka menghancurkan formasi di lantai 3? Ini berarti pemuda berpakaian putih itu adalah Pei Yuanji yang misterius, Kaisar Surgawi Nirvanik, kan? Keenam kaisar surgawi yang bergelar telah membebaskan diri dari sel mereka. Astaga, Duan Lingtian bergerak dengan cepat dan menangkap murid-murid luar biasa yang terkejut dan lengah. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia dengan cepat menjatuhkan mereka dan memindahkan mereka ke sudut. Tak lama kemudian,
Duan Lingtian dan Pei Yuanji sudah berdiri di depan sel Lian Qiu. Lian Qiu membuka matanya begitu mendengar langkah kaki yang berat mendekati selnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat 7 orang berdiri di depannya. Salah satu dari 2 orang yang berdiri di depan tidak lain adalah pemuda yang dicintai putrinya. Saudara Pei, Duan Lingtian mengangguk pada Pei Yuanji. Pei Yuanji tidak ragu-ragu dan mulai menggunakan teknik yang diajarkan Duan Lingtian kepadanya dan dengan mudah memecahkan formasi beserta selnya. Terima kasih, tuanku. Lian Qiu tahu bahwa Pei Yuanji adalah seorang kaisar surgawi bergelar. Dia bangkit dan menangkupkan tinjunya ke arah Pei Yuanji untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pria yang gagal melindungi wanitanya bukanlah pria yang baik, kata Pei Yuanji kasar sebelum dia menghancurkan formasi dan sel yang menahan Dusuan. Lian Qiu bingung dengan permusuhan Pei Yuanji. Setelah melihat ini, Duan Lingtian berkata melalui transmisi suara, Lian Qiu senior, saudara Pei dan senior Du Fei, yang merupakan bibi senior Dusuan, adalah sepasang kekasih. Dia dapat dianggap sebagai paman senior Dusuan. Saudara Pei dipenjara di sini karena dia mencoba menyelamatkan senior Dusuan. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Lian Qiu melebar. Dia adalah Pei Yuanji, Kaisar Surgawi Nirvanik, yang secara pribadi ditangkap oleh Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. 200 tahun yang lalu, Lian Qiu telah mengetahui bahwa seorang tokoh terkemuka dipenjarakan di penjara 1000 rantai melalui percakapan antara sipir. Sosok yang menonjol tidak lain adalah Pei Yuanji, Kaisar Surgawi Nirvanik. Lord Pei Yuanji dipenjara karena dia mencoba menyelamatkan Suaner. Dia paman Suaner. Apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak menyelamatkan wanitamu? Lian Qiu ditarik kembali ke akal sehatnya ketika suara Pei Yuanji terdengar di udara. Dia buru-buru memasuki sel yang dihancurkan oleh Pei Yuanji dan membawa pantom Fox putih berlumuran darah keluar. Petunjuk kesusahan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat pantom Fox. Jika kamu membiarkan dia menderita lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pei Yuanji dipenuhi dengan penyesalan karena insiden Du Fei, sejak awal. Sekarang dia melihat keponakan Du Fei dalam keadaan seperti itu karena Lian Qiu, ekspresinya sangat gelap. Yakinlah, senior, jawab Lian Qiu sambil melihat pantom Fox di lengannya, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi Suaner. Tidak ada yang akan menyentuhnya lagi. Pei Yuanji tidak menanggapi Lian Qiu. Sebagai gantinya, dia berbicara kepada para tahanan di lantai 2 dengan suara rendah, semuanya, dengarkan. Aku akan membebaskanmu dari penjara ini. Setelah meninggalkan penjara 1000 rantai, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, sebelum kita pergi, tetaplah di belakang kita. Aku akan membunuh mereka yang berani bertindak sembrono. Setelah itu, Pei Yuanji menginjak tanah, dan energi Master melonjak keluar dari tanah sebelum pecah menjadi ribuan pedang energi, menghancurkan semua sel penjara di lantai 2. Terima kasih, tuanku, kata para tahanan di lantai 2 serempak setelah dibebaskan. Selanjutnya, Duan Lingtian, Pei Yuanji, dan yang lainnya berjalan ke lantai pertama. Karena setiap lantai memiliki formasi peredam kebisingan, mereka yang berada di lantai pertama tidak menyadari keributan di lantai 3 dan lantai 2. Pada saat ini, Duan Lingtian berhadapan langsung dengan Lei Jun di lantai pertama penjara 1000 rantai. Duan Lingtian, Lei Jun mengerutkan kening ketika dia melihat Duan Lingtian di lantai pertama. Sebaliknya, penatua di sebelah Lei Jun tersentak, dan ekspresi ngeri segera muncul di wajahnya. Kenapa kau di sini? Karena dia adalah penatua dari penjara 1000 rantai seperti penatua Xie, dia secara alami mengenali Pei Yuanji, tidak seperti yang luar biasa di lantai 2. Penatua, siapa dia? Lei Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Surgawi Nirvanik, Pei Yuanji, kata lelaki tua itu dengan getir. Apa, Kaisar Surgawi Nirvanik? Tak perlu dikatakan, Lei Jun terkejut dengan jawaban yang lebih tua. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Pei Yuanji, Kaisar Surgawi Nirvanik. Dia telah mendengar tentang Pei Yuanji dari ibunya, Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun. Oleh karena itu, dia sadar bahwa bahkan Yu Fengyu, kepala istana dari Istana Kolam Renang Surgawi, bukanlah tandingan Pei Yuanji.